Di tepi pantai, tanahnya lembab, tumbuh-tumbuhan segar tersebar luas, pepohonan kuno berputar-putar, dan perbukitan hijau menawan. Melangkah ke sini seperti datang ke dunia lain, memberikan rasa rileks dan gembira. Suasana damai membuat Lin Sun dan yang lainnya benar-benar menenangkan pikiran tegang mereka. Melihat ke belakang, saya melihat kerangka tukang perahu memegang dayungnya dan berjalan perlahan menuju kedalaman danau. Pada saat yang sama, lagu Tao yang santai terdengar. Kata-katanya sudah tidak terdengar lagi dengan jelas, namun ada rasa tidak terbatas dan bebas serta mudah bergema. Ini seperti orang abadi yang menaiki perahu dan bernyanyi, sangat riang dan berpikiran terbuka. Lin Sun dan yang lainnya tercengang. Siapa tukang perahu kerangka itu? Danau berdarah itu sangat berbahaya dan aneh, menyembunyikan kengerian yang luar biasa, dan dia sebebas dan semudah peri legendaris ketika dia menopang perahu di atasnya. Hantu di antara hantu. Tidak ada yang tahu. Di bidang penglihatan Lin Sun, saat perahu hitam itu menghilang, danau darah yang luas memudar dan menghilang sedikit demi sedikit seperti gulungan gambar. Pada akhirnya, ada kabut tebal, dan perahu hitam, kerangka tukang perahu, danau berdarah semuanya lenyap. Hanya luasnya yang tersisa. Pengalaman hari ini, saya khawatir saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Jising Yao bergumam, matanya yang berbintang kesurupan, wajahnya cantik, dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin, seperti puisi atau lukisan. Yang lain menerima begitu saja. Pertama, masuki terowongan aneh, dan lihat api dunia bawah penuh dosa yang legendaris, bunga dunia bawah tulang yin. Kemudian, masuki hutan batu seperti alam berhantu, di mana patung-patung batu yang berdiri seperti 100 hantu, membentangkan pemandangan seperti neraka. Kemudian, dia naik perahu hitam dan menyeberangi danau berdarah itu. Memikirkan pemandangan yang saya lihat selama perjalanan ini, sungguh aneh dan menegangkan, siapa yang bisa melupakannya. Cepat pergi dan lihat kekayaan apa yang tersembunyi di sini. Kerang tua itu bersiap-siap, memandangi bukit hijau yang indah di kejauhan. Bukankah hanya untuk mencari rejeki setelah melalui hal-hal aneh dan tidak diketahui dalam perjalanannya? Sekarang, Lao Hai yakin bahwa tempat seperti tanah suci ini pasti mengandung rejeki yang besar. Berjalan, Lin Sun menjadi tenang dan memimpin. Yang mengejutkan mereka, tempat ini tidak besar, seolah terisolasi dari dunia, tetapi di pegunungan dan hutan yang hijau, ramuan dan materi spiritual dapat dilihat di mana-mana. Hanya dalam waktu singkat, biarkan mereka menemukan lebih dari 10 jenis obat raja. Ada kelapa poria penyu ungu, bunga yuguang bercak putih, sulur 9 pola bermata hantu. Semuanya adalah obat-obatan kerajaan yang telah lama menghilang dari dunia luar, sangat langka dan berharga, dan masing-masing memiliki efek magis yang unik. Apalagi sepanjang perjalanan, tempat ini damai dan tenteram, tanpa ada bahaya. Ini pasti tempat yang sangat diberkati yang telah disegel. Kita mungkin adalah kelompok petapa pertama yang tiba di sini dalam keabadian. Mo Tianhe juga menjadi bersemangat. Dunia di sini dilindungi oleh hukum yang unik. Saya hanya dapat melihat area dalam radius 10 mil. Selain itu, area di sekitarnya sangat luas. Jising Yao merenung, dari sudut pandangku, ini seharusnya menjadi dunia rahasia. Meskipun tidak besar, ini meninggalkan peluang yang sangat kaya. Lin Sun mengangguk, dan dia setuju dengan pernyataan ini. Sambil berbincang, mereka sudah berjalan melewati hutan, menuju ke bukit hijau yang indah. Gunung ini tingginya hanya 100 kaki, namun sangat tenang dan anggun. Aura yang merasukinya tidak hanya kaya, tetapi juga mengandung aura ketuhanan yang mencengangkan. Aura yang terkandung dalam Gunung Xingluo, Gunung Feixing dan Gunung Mingcui yang dilihat Lin Sun di alam Lihuo lebih kaya. Retakan di bebatuan dipenuhi kilau terang dan suci. Mengambil segenggam tanah, Lin Sun dan yang lainnya tergerak oleh vitalitas yang dipancarkannya. Jalan pendakian gunung tidak terjal, sepanjang jalan, Lin Sun dan yang lainnya mengambil berbagai materi spiritual, buah spiritual, dan ramuan satu demi satu. Mereka baru saja tiba di tengah gunung, dan masing-masing dari mereka telah memanen setidaknya selusin obat-obatan kerajaan dan ramuan ajaib lainnya. Sangat kaya, itu adalah gunung harta karun. Kerang tua itu berteriak-teriak untuk memindahkan gunung itu, tapi dia segera menyerah setelah mencobanya. Karena meskipun panjang gunung ini hanya 100 kaki, namun sekuat gunung keramat zaman dahulu, bahkan tidak mungkin untuk diguncang apalagi dipindahkan. Di tengah perjalanan mendaki gunung, pemandangan tiba-tiba terbuka, dan sebuah flat batu besar muncul. Hutan bambu ungu yang subur tumbuh di dalamnya, setebal mulut mangkuk, dan daun ungu seterang batu giok yang dipoles. Saat angin bertiup, bayang-bayang bambu bergoyang, dan dedaunan bambu mengeluarkan suara gemuruh seperti air pasang, namun tidak keras, melainkan anggun dan halus yang tak terlukiskan. Di kedalaman hutan bambu, sebuah pondok jerami menjulang.
Tiba-tiba, Lin Sun berhenti dan melihat melalui hutan bambu ungu menuju pondok jerami. Ini, sebenarnya ada orang yang tinggal di sini. Lao Ha tergerak. Mungkin, disinilah pemilik alam rahasia ini tinggal. Mata hitam Lin Sun cerah. Di sela-sela jari-jarinya, cincin tembaga itu terasa agak panas, menimbulkan sensasi yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya di pondok jerami. Ini membuat Lin Sun menyadari bahwa kali ini, mereka tidak berada di tempat yang salah. Sial, apakah ini Lei Yin Zizu sebenarnya ada area yang begitu luas? Saat pikirannya beralih dari pondok jerami dan mendarat di hutan bambu ungu ini, mata Lao Ha hampir jatuh dan mulutnya berair. Lei Yin Zizu, Ji Xingyao dan Mo Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Di zaman kuno, seorang suci pernah mengidentifikasi 4 bambu ilahi, di antaranya adalah bambu ungu suara guntur. Bambu ini berakar ribuan tahun, bertunas ribuan tahun, kemudian tumbuh 1 ruas setiap 1000 tahun, setiap 9 ruas tumbuh akan mengalami transformasi. Hingga 9 transformasi, itu akan berubah menjadi keajaiban kelas 1 di dunia. Jika digunakan untuk mengorbankan prajurit raja, pasti akan mencapai kualitas tertinggi. Namun yang lebih penting, efek magis yang lebih besar dari Lei Yin Zizu adalah bahan utama pengorbanan harta suci. Di dunia luar, Lei Yin Zizu hanya ditanamkan dalam Taoisme kuno, namun jumlahnya tidak banyak. Sejauh yang diketahui Ji Xingyao, hanya di kuil hutan Zen Agung, pertapaan suci, yang memiliki jumlah bambu ungu Lei Yin terbesar, tetapi hanya ada 9, dan dipersembahkan sebagai harta karun sekte kota. Tapi sekarang, di tengah gunung yang hijau dan indah ini, ada hutan bambu ungu Lei Yin. Hati Lin Sun bergetar dan dia tidak bisa tenang. Lei Yin Zizu bukan hanya bahan magis kelas 1, daunnya juga merupakan obat mujarab yang langka, meski bukan obat kerajaan, ia memiliki efek ajaib dalam menundukkan roh jahat, membersihkan pikiran, dan mengusir roh jahat. Pemilik gubuk jerami itu ditakdirkan menjadi sosok yang luar biasa. Selalu, Lin Sun dan yang lainnya membuat keputusan. Ayo pergi ke pondok jerami dulu. Lin Sun menarik napas dalam-dalam, menahan diri dari keinginan untuk mengumpulkan Lei Yin Zizu sekarang, dan memimpin menuju tengah hutan bambu. Yang lainnya segera menyusul. Begitu dia melangkah ke dalamnya, Lin Sun merasakan bidang penglihatannya berubah. Hutan bambu tetaplah hutan bambu, tapi dia tidak bisa lagi melihat pondok jerami. Dan melihat sekeliling, saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Arai hantu. Lin Sun merasa sangat menakjubkan sebagai Master Pola Roh, dia tidak memperhatikan aura pengekangan sama sekali, yang tampaknya sangat tidak biasa. Semuanya hati-hati, biarkan aku menghancurkan formasi, ikuti dengan cermat. Berbicara tentang ini, suara Lin Sun berhenti tiba-tiba melihat ke belakang. Pada suatu saat, Lao Ha, Ji Xingyao, dan Mo Tianhe menghilang. Dari awal sampai akhir, dia tidak menyadarinya sama sekali. Tiba-tiba, seluruh tubuh Lin Sun menegang, dan tatapan serius muncul di mata hitamnya. Sebelumnya, mereka semua mengira ini adalah tempat rahasia yang damai, dan mereka memanen begitu banyak ramuan dan materi spiritual di sepanjang jalan, sehingga mereka semua mengira tidak ada ancaman terhadap tempat ini. Siapa sangka di dalam suasana damai dan tenteram ini, terdapat misteri yang tersembunyi. Lin Sun berdiri diam dan melihat sekeliling, ekspresinya tidak yakin. Bambu ungu berputar, daun bambu bergoyang, dan suara guntur seperti air pasang, melayang di dunia ini seperti suara surga. Bukan hanya tidak ada jalan keluar, bahkan langit pun tertutup daun bambu ungu lebat, sama sekali tidak terlihat. Lin Sun menarik napas dalam-dalam, mengedarkan mata Miao Feng, menyebarkan kekuatan kesadarannya, dan melihat serta merasakan dengan cermat. Setelah beberapa saat, suasana hati Lin Sun menjadi berat. Bahkan dia tidak bisa memecahkan misterinya di sini. Bisa dibayangkan bahwa batasan yang tercakup dalam hutan bambu ini pasti di luar pemahaman ahli pola roh. Setelah memikirkannya, Lin Sun tidak berani bertindak gegabah, dia duduk bersila dan melihat cincin perunggu di jarinya. Sejak memasuki gua para dewa, benda ini telah menghasilkan fluktuasi yang tidak jelas di sepanjang jalan, menyebabkan tempat ini datang ke sini. Terlebih lagi, saat kami berada di luar hutan bambu tadi, cincin tembaganya agak panas, yang menghasilkan induksi yang sangat berbeda dan kuat. Tapi sekarang, cincin perunggu itu terdiam. Apa yang terjadi? Apakah hanya untuk memimpin diriku di sini, untuk menjebak diriku di sini? Lin Sun mengerutkan kening dan berpikir, dia membelai cincin tembaga itu dengan ringan, dan setelah sekian lama, dia membuat keputusan, melepaskan kesadarannya, dan merasakan cincin tembaga itu lagi. Dengan tingkat penguasaannya terhadap pola roh, masih ada harapan jika ia ingin menerobos kesulitan yang ada di hadapannya, namun ia tidak tahu kapan ia harus menunggu. Karena dia perlu meluangkan waktu untuk menggosoknya sedikit. Saat ini,
Lao Ha dan yang lainnya tidak tahu di mana mereka terjebak atau apakah mereka dalam bahaya, jadi dia harus menyelesaikan kesulitan tersebut secepat mungkin untuk membantu Lao Ha dan yang lainnya melarikan diri bersama. Karena itu, dia hanya bisa berkonsentrasi pada cincin perunggu itu. Kesadaran itu seperti tentakel, ramping dan sensitif, mengalir ke dalam cincin tembaga secara diam-diam, masih sama seperti sebelumnya, dan tidak ditemukan kelainan. Hal ini membuat Lin Sun merasa jauh lebih berat. Namun, saat dia menarik kesadarannya, dia tiba-tiba menyadari ada kilau yang tidak terlihat dan tidak jelas di permukaan cincin tembaga yang sekilas. Jantung Lin Sun berdetak kencang, dan dia dengan paksa menuangkan kesadarannya ke dalam cincin tembaga lagi. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada cincin tembaga. Tiba-tiba, kilau tidak jelas itu muncul lagi dan ditangkap dengan kuat oleh Lin Sun. Namun, kilaunya cepat berlalu dan tidak mungkin terlihat jelas. Tidak mau berdamai, Lin Sun mengertakkan gigi dan mencoba lagi kali ini. Dia mengaktifkan kultivasinya dan menuangkan ke dalam cincin tembaga dengan kesadarannya. Benar saja, kilau samar itu muncul kembali. Terlebih lagi, saat kekuatan Lin Sun melonjak, secercah kilau yang tidak jelas ini tiba-tiba memancarkan cahaya, dan hujan cahaya yang terang melayang keluar. Seluruh hutan bambu ungu mulai bergetar hebat, dan suara guntur yang awalnya sangat enak didengar, kini bergemuruh dan bergetar, dengan kekuatan yang menggugah jiwa. Pada saat yang sama, sosok ilusi samar-samar secara bertahap tergambar dalam hujan cahaya terang dari cincin tembaga. Bambu ungu itu bergoyang, dan suara guntur terdengar seperti air pasang. Dalam kilau cerah yang dipancarkan cincin tembaga, sesosok tubuh ramping perlahan-lahan muncul, mengenakan gaun putih, halus dan tidak nyata. Lin Sun tertegun sejenak. Itu adalah sosok tanpa kepala dalam gaun berlumuran darah. Namun, saat ini, gaunnya sebersih salju, tanpa noda darah, dan meskipun sosoknya ilusi dan kabur, rambut hitamnya masih terlihat tergerai seperti air terjun, dan kepalanya masih ada. Lin Sun terkejut, dan akhirnya berani menyimpulkan sepenuhnya bahwa cincin tembaga yang terjerat diam-diam di rambutnya pasti berasal dari wanita ini. Siapa dia? Saat sosok wanita itu muncul, hutan bambu ungu yang bergoyang kencang menjadi sunyi, suara guntur melingkar, sehalus suara alam, menciptakan suasana suci. Ikut denganku. Suaranya seperti suara seruling yang jernih, halus dan jernih. Lalu, dia melangkah maju. Tanpa sadar, Lin Sun berdiri, menekan semua keraguan di hatinya, dan mengikuti dengan cermat. Tak lama kemudian, pondok jerami muncul, dikelilingi tanaman merambat, rimbun bunga dan pepohonan, dan suasana segar dan damai pun terlihat. Wanita itu berdiri di depan pondok jerami dan terdiam lama, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Silakan duduk." Di depan pondok jerami terdapat sebuah meja batu dan 2 kursi batu. Wanita itu duduk dengan santai, namun sosoknya masih ilusi, dengan aura suci yang kabur, dan sangat buram, sehingga sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Lin Sun mengambil pesanan dan duduk, lagi pula, dia tidak bisa tidak berani bertanya senior. Wanita itu menyela, "Saya hanyalah tanda keinginan yang terfragmentasi. Saya tidak perlu menjadi layak bagi senior saya, apalagi." Berbicara tentang ini, dia terdiam sejenak dan berkata, "Karena kamu memiliki gerbang menuju surga, kamu adalah salah satu generasi kami, panggil saja aku sesama penganut Tao." Gerbang ke surga. Lin Sun kaget dan memicu lautan badai. Sejak latihannya, ini pertama kalinya seseorang menemukan keberadaan gerbang menuju surga. "Rekan Tao saya membawa saya ke sini, tapi saya tidak tahu kenapa." Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Wanita di depanku ini sangat tidak biasa. Meskipun dia adalah tanda kemauan, dia mungkin bisa melihat melalui pintu ke langit di lautan kesadarannya. Bagaimana asal-usulnya bisa sederhana? Saya ditempatkan di sini karena keinginan yang tidak terpenuhi. Menghitung dengan jari saya, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Sekarang setelah zaman yang hebat tiba, saya harus pergi. Wanita itu melambaikan lengan bajunya, dan teko bambu ungu serta 2 cangkir bambu ungu muncul di atas meja batu. Dia mengambil teko, memiringkan ceratnya, dan aliran teh ungu sebening kristal mengalir keluar, memancarkan aroma menyegarkan yang membuat orang merasa seperti sedang mabuk. Lin Sun hanya menyesapnya dan merasa segar, berpikiran jernih, dan semua pikiran yang mengganggu menghilang, dia tidak bisa tidak tergerak olehnya. Sebelum saya pergi, merupakan suatu berkah bisa bertemu dengan sesama penganut Tao. Saya ingin minum teh daripada anggur dan minum bersama rekan penganut Tao saya. Wanita itu mengangkat cangkir bambu ungu dan memberi isyarat kepada Lin Sun. Lin Sun mengangkat cangkirnya dan meminumnya, tehnya masuk ke tenggorokannya, dan dia merasakan udara manis dan harum tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti berada di surga. Teh yang enak. Mata hitam Lin Sun berbinar, dan dia mengambilnya saat dia datang,
dia benar-benar santai saat ini dan tidak terburu-buru bertanya tentang keraguan di hatinya. Wanita itu meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Rekan Tao, Anda memiliki banyak ikatan karma. Pernahkah Anda berpikir untuk meninggalkan hutan belantara kuno suatu hari nanti?" Lin Sun menggelengkan kepalanya. Dia memang memiliki banyak ikatan sebab akibat. Karena itu, dia tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan tanah air kuno sama sekali. Dunia besar sangatlah indah dan membawa takdir keabadian, namun pada akhirnya akan ada masa kemakmuran dan kemunduran. Ketika teman-teman Tao meninggalkan alam puncak yang ekstrim, mereka akan memahami bahwa meskipun mereka menginjakkan kaki di alam suci, jika mereka tidak melompat keluar dari kandang, jalur budidaya akan terputus di sini. Suara wanita itu datar dan halus, tetapi sekarang bukan waktunya bagimu untuk memikirkan hal ini. Hati Lin Sun dipenuhi dengan pasang surut. Dia tidak tahu mengapa pihak lain mengatakan ini padanya, tetapi kata-kata itu membuatnya menyadari sebuah masalah. Setelah menginjakkan kaki di alam suci, jika Anda tidak keluar dari kurungan alam liar kuno, jalur kultivasi Anda ditakdirkan tidak dapat dilanjutkan. Memikirkan hal ini, Lin Sun memikirkan Fanxian Chen Lin Kong lagi. Saat itu, Burning Immortal Chen Lin Kong memimpin 1808 dewa untuk menaklukkan surga, dan kemudian melestarikan warisan di alam abadi yang terbakar agar warisan tersebut tidak hilang setelah dia pergi. Dalam hal ini, apakah Chen Lingong dan yang lainnya juga menyadari bahwa jika mereka tidak pergi, jalan di hutan belantara kuno akan terputus? Rekan Tao, setelah melompat keluar dari kandang, apakah kamu ingin pergi ke jalan langit berbintang kuno? Lin Sun bertanya. Wanita itu mengangguk tidak buruk. Lin Sun mengerti. Dia bahkan memiliki ide yang berani di benaknya, mencurigai bahwa alam puncak ini ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang meninggalkan hutan belantara kuno di zaman kuno. Mungkin tujuannya sama dengan Fanxian Chen Lingong, untuk membuat warisan bertahan selamanya dan mewariskan obornya dari generasi ke generasi. Mengapa ada begitu banyak peluang dan kekayaan di 3000 alam dan 9 alam atas? Ini sangat sederhana, sebagian besar kekayaan besar mungkin ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di Starry Skyroad. Setelah kamu pergi, apakah kamu tidak akan pernah bisa kembali? Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin masih ada harapan, tapi ditakdirkan untuk menjadi sangat tipis. Lin Sun menjadi semakin yakin dengan dugaannya, orang kuat seperti Burning Immortal Chen Lingong pasti menyadari bahwa setelah pergi, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa kembali, jadi mereka akan meninggalkan warisan mereka. Inilah akar permasalahannya. Segera, Lin Sun membuang semua pikiran yang mengganggu. Hal-hal ini terlalu jauh darinya, dan meskipun dia tahu lebih banyak tentangnya, itu tidak berarti banyak. Lin Sun bertanya langsung, rekan Tao, teman-temanku itu. Mereka semua punya takdirnya masing-masing. Adapun berapa banyak yang bisa mereka peroleh, itu semua tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Saat dia mengatakan itu, wanita itu menunjuk ke hutan bambu ungu dan berkata, ada 3000 bambu ungu, masing-masing satu. Di dalamnya terdapat rahasia kuno, pengalaman latihan, dan warisan. Lin Sun menarik napas dan menyadari bahwa dia, Lao Ha dan yang lainnya telah meremehkan nilai hutan bambu ungu ini. Saya pikir itu hanya bahan ilahi kelas 1 di dunia, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa setiap bambu ungu sebenarnya mengandung berkah yang luar biasa. Ini sulit dipercaya. Rekan Tao juga sangat bersemangat, wanita itu bertanya. Lin Sun mengangguk dan bercanda melihat semua penganut Tao di dunia, siapa yang tetap bergeming menghadapi nasib seperti itu. Wanita itu berkata, izinkan saya bertanya, bagaimana pandangan sesama penganut Tao terhadap Tao dan Dharma yang telah mereka kuasai? Lin Sun terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan tenang, berbeda dari dunia, menonjol dari keramaian, ikuti metode kuno, dan ikuti jalanmu sendiri. Wanita itu mengangguk dan bertanya, kalau begitu, apakah sesama penganut Tao memiliki kepercayaan diri untuk melampaui yang kuno dan merintis jalan yang belum pernah terlihat sebelumnya? Lin Sun tidak berani menjawab pertanyaan ini, dia baru saja melangkah ke ranah raja tertinggi, bagaimana dia berani meremehkan kebijaksanaan orang dahulu? Kamu mungkin tidak yakin sekarang, tapi di masa depan, kamu tidak akan yakin. Lin Sun menarik napas dalam-dalam, dengan tekad dalam suaranya. Wanita itu berdiri, menunjuk ke 3000 bambu ungu di kejauhan, dan berkata, saat itu, ada seseorang seperti Anda yang ingin membuat preseden sejarah di jalan, jadi dia menggunakan caranya sendiri untuk menekan 3000 bambu ungu, diwariskan. WHO. Lin Sun terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti, memandang wanita di depannya, dan berkata, ternyata itu kamu, rekan Tao. Tidak heran dia menyebut dirinya orang yang berpikiran sama dan memperlakukannya setara.
Ternyata wanita di depanku juga mencari jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti aku. Namun, dia jelas merupakan orang kuno, dan dia belum pernah menginjakkan kaki di alam raja tertinggi. Tapi yang pasti dia pastilah sosok yang menggemparkan dunia. Mengenai dugaan Lin Sun, wanita itu tidak menyangkalnya, tetapi berkata jika kamu bisa melakukannya, aku akan menggunakan Tao dan Dharmaku untuk melihatnya bersamamu. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Sun segera tergerak. Maksudnya itu apa? Selama dia memiliki kemampuan untuk menekan warisan 3000 bambu ungu, dia dapat memahami dan memahami Tao dan Dharma milik wanita ini. Ini sama saja dengan berkah besar yang hanya bisa didapat tetapi tidak bisa dicari, dan akan memberikan manfaat yang tak terukur bagi amalannya di masa depan. Ikuti metode orang dahulu dan ikuti cara Anda sendiri. Jika Anda bisa memahami Tao dan Dharma dari rekan lainnya, Anda bisa membayangkan betapa hebatnya hasil panennya. Rekan Tao, apakah Anda ingin mencobanya? Wanita itu bertanya. Sekarang, Lin Sun akhirnya memahami bahwa teman Dao di mulut wanita itu adalah pengakuan atas jalannya sendiri, dan dapat dianggap sebagai teman dengan cara yang sama, bukan hanya gelar dalam hal senioritas. Kedua kata ini memiliki arti berbeda bagi Lin Sun. Karena ini adalah satu-satunya kawan yang dia temui sejauh ini dalam latihannya. Bagus. Bagaimana bisa Lin Sun menolak? Dia segera berdiri dan berjalan menuju hutan bambu ungu tanpa ragu-ragu. Wanita itu melambaikan lengan bajunya. Bersenandung. Dalam sekejap, di bidang penglihatan Lin Sun, hutan bambu ungu tiba-tiba berubah, dan setiap bambu ungu memiliki kekuatan dan aura yang sangat berbeda. Mereka seperti tuan yang tiada taraf berdiri di antara mereka, masing-masing memiliki Tao dan Dharma sendiri, dengan aura luar biasa dan penampilan heroik yang luar biasa. Ibaratnya, 3000 pahlawan tak tertandingi yang berada di era berbeda namun memimpin dunia, bersinar dengan cahaya cemerlang dan menerangi keabadian. Lin Sun menarik napas dalam-dalam, pikirannya jernih dan mata hitamnya tegas. Dia memiliki keyakinan yang tak terkalahkan pada jalannya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, bambu ungu yang paling dekat dengan Lin Sun berkedip-kedip dan berubah menjadi sosok parubaya yang tinggi, ilusi dan samar-samar. Caraku tidak terkalahkan dan unik di dunia. Apakah kamu berani mendiskusikannya denganku? Suaranya berani dan nyaring, memancarkan keagungan yang tak terkatakan. Seluruh tubuh Lin Sun sangat halus, dan cahayanya mengalir. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya bersedia mencobanya. Hanya dengan mendiskusikan Tao dan menyimpulkan Tao dan Dharma kita dapat sepenuhnya memahami tingkat jalan yang kita cari. Singkatnya, ini pertarungan. Tolong. Sosok parubaya itu sekuat pelangi, mengaum dengan bangga ke alam semesta. Saat sosok itu melaju ke depan, cahaya tak berujung meluap dan menyebar seperti air pasang. Dan di telapak tangannya, tombak perang perunggu ditembakkan, disertai aura pembunuhan yang ganas dan tak tertandingi. Tak terkalahkan, mendominasi. Ekspresi Lin Sun tidak sedih atau bahagia, dan dia tidak mengelak atau menghindari sosoknya, dia berinisiatif untuk menemuinya dan menantangnya dengan keras. Ledakan. Pertempuran pecah, seperti dua matahari yang terik bertabrakan. Seperti kata pepatah, tidak ada hari di langit. Ini pertempuran jalanan. Bagaimana kita bisa menahannya? Meskipun lawannya kuat, Lin Sun tidak terkalahkan. Di kejauhan, perempuan itu duduk kembali, mengambil teko bambu ungu dengan tangan kosong, mengisi cangkir untuk dirinya sendiri, dan menyesap tehnya dengan ringan. Dan matanya terus tertuju pada Lin Sun. Dari saat pertama dia melihat Lin Sun, dia tahu bahwa dia adalah seorang kawan. Selain itu, dia lebih beruntung dari dirinya sendiri, karena telah menginjakkan kaki di puncak kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini adalah satu-satunya penyesalan yang tidak dapat diperbaiki di hatinya. Ledakan, bentrokan tombak dan tinju perang menyebabkan suara gemuruh seperti guntur, dan cahaya ilahi memancar. Lin Sun tetap tidak menyerah, dan membom serta membunuh bersama Bi Anyin. Sosok parubaya itu mengeluarkan raungan panjang, dan tombak perang menari-nari di udara, mengguncang langit dan membunuh bumi, dan awan runtuh dengan aura pembunuhan yang ganas. Ini adalah pertarungan jalur. Lin Sun dan lawannya menafsirkan jalur dan hukum mereka sendiri. Namun dalam sekejap, sosok parubaya itu tertahan. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengaku kalah, menyingkirkan tombaknya, dan berkata sambil menangkupkan tangan, aku tidak sejauh kamu dalam pertarungan di jalan. Lin Sun juga membungkukkan tangannya, saya telah menerimanya. Wah, sosok parubaya itu menghilang. Lin Sun memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya, meskipun lawannya dikalahkan, dia bisa melihat apa arti kekuatan melawan surga. Ini adalah demonstrasi terakhir dari kekuatan seni bela diri, yang telah memberikan banyak manfaat baginya. Aku akan bertarung denganmu. Bambu ungu bergoyang, dan sosok ilusi mungil dan indah muncul, berkata saya berlatih ilusi, dan saya sedang mencari cara untuk bertransformasi.
Tolong ajari saya. Lin Sun merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata, tolong. Perkelahian pun terjadi. Dalam sekejap, hujan cahaya yang luar biasa memancar, menyebabkan mata Lin Sun berubah, dan dia muncul di penjara tambang tempat dia berada ketika dia masih muda. Di dalam rumah yang remang-remang, Tuan Lu sedang mengukir pola spiritual. Ketika dia mendongak dan melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah untuk apa kamu masih berdiri di sana. Lin Sun diam-diam melangkah maju dan sampai ke sudut. Ada meja kayu tua, bangku pendek, meja kayu dilapisi kulit binatang, dan pena spiritual yang ujungnya terbuka. Sepanjang ingatannya, disinilah dia mempelajari pola roh, menemaninya di masa mudanya. Duduk di bangku kecil, Lin Sun mengangkat matanya dan menatap punggung Tuan Lu, merasa sedikit linglung. Beraninya kamu bermalas-malasan. Tuan Lu tiba-tiba berdiri, janggutnya marah, dan dia berteriak pada Lin Sun. Kemarahannya selalu mudah tersinggung. Tuan Lu, alangkah baiknya jika Anda masih di sini. Lin Sun menghela nafas pelan, berdiri, dan berjalan keluar rumah. Di belakangnya, terdengar Tuan Lu memarahinya karena malas dan tidak patuh. Meskipun kata-katanya vulgar, dia sangat berhati-hati. Ketika dia masih muda, Lin Sun marah karena ini. Namun ketika dia dewasa, dia menyadari bahwa disiplin ketat Tuan Lu lah yang memungkinkan dia mencapai prestasi masa kini dalam pola spiritual. Sayangnya, Lin Sun tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Buka pintunya, ini tempat yang luas. Ledakan. Saat Lin Qixunji meraung, pemandangan di depannya runtuh dan menghilang seperti kertas. Namun, ketika Lin Sun melihat sekeliling, dia menemukan dirinya berada di desa Feiyun dan melihat kepala desa dan penduduk desa. Sebuah fantasi di dalam fantasi. Sedikit kekaguman melintas di mata hitam Lin Sun, tapi semua ini masih tidak mengganggunya. Keadaan pikirannya sekuat pedang, mampu menebas matahari, bulan, hantu, dan dewa. Tapi sesuai harapan Lin Sun, di waktu berikutnya, dia muncul di kota terlarang kekaisaran, keluarga Lin, Akademi King Lu. Hingga kemudian, banyak pengalaman baru yang muncul. Ada adegan setelah dia meninggalkan hutan bambu ungu, dan ada juga. Setiap ilusi itu begitu nyata, dan demikian pula, setelah setiap ilusi hancur, ilusi baru akan muncul. Sepertinya tidak ada cara untuk kembali ke dunia nyata. Jika itu adalah kultivator lain, saya akan tersesat di dalamnya dan tenggelam sepenuhnya. Karena ilusi ini seperti dunia nyata, dan segala sesuatu yang dialami di dalamnya begitu nyata. Selama ada sedikit cacat dalam kondisi pikiran, Anda akan tersesat, dan Anda tidak akan bisa membedakan apakah semua yang ada di depan Anda adalah mimpi atau kenyataan. Merusak. Lin Sun berteriak keras di dalam hatinya. Ledakan. Semua ilusi seperti pecahan kaca, tidak pernah terlihat lagi. Pada saat yang sama, sosok ilusi mungil dan indah itu menangkupkan tangannya dan berkata, hati sahabat Tao saya seperti matahari yang cerah, dapat menerangi alam semesta, tetapi saya tidak dapat melakukannya juga. Lin Sun juga menyerahkan tangannya, saya menerimanya. Suara mendesing. Bambu ungu itu bergoyang, dan sesosok lelaki kurus muncul dan berkata, aku punya pedang yang bisa membunuh semua monster di dunia. Aku bersedia bertarung denganmu. Tolong. Perkelahian kembali terjadi. Di waktu berikutnya, Lin Sun melewati semua rintangan dan tak terkalahkan. Lawannya termasuk pahlawan dengan kekuatan tempur tak tertandingi, praktisi spiritual yang mahir dalam transformasi, dan pemurni tubuh dengan tubuh sekuat naga dan gajah. Semuanya luar biasa berbakat dan cantik, dan semuanya bisa dianggap sebagai pahlawan untuk jangka waktu tertentu. Jalan dan metode mereka semuanya aneh dan unik, dan Lin Sun juga mendapat banyak manfaat dan memperoleh banyak wawasan. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar melupakan dirinya sendiri. Saat dia memperoleh lebih banyak wawasan, pemahamannya tentang seni bela diri dan pemahamannya tentang Taoismenya sendiri juga mengalami transformasi. 3 orang pergi bersama pasti ada guruku. Mungkin pihak lain bukanlah lawan Anda, namun kelebihan mereka dalam aspek tertentu sudah cukup untuk Anda pelajari dan pelajari. Waktu berlalu cepat. Lin Sun masih berjuang, terlibat dalam argumen yang berbeda. Lawannya adalah orang-orang kuat yang telah memimpin dunia dalam beberapa tahun terakhir, dan memiliki pencapaian yang sangat kuat di bidang tertentu. Dan dia menggunakan Tao dan Dharma miliknya untuk melawannya dan mengalahkannya dengan satu kekuatan. Pertandingan ke-100. Pertandingan ke-200. Pertandingan ke-300. Dari awal sampai akhir, Lin Sun tidak merasakan kelelahan sama sekali. Daripada mengatakan itu adalah pertempuran, lebih baik mengatakan bahwa kita sedang berdiskusi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan kita di zaman kuno. Segala macam metode dan jalan yang indah berkembang seperti kembang api yang terang, yang mengejutkan Lin Sun, dan kemudian dia diam-diam mengingat dan menyerapnya,
mengubahnya menjadi wawasannya sendiri. Di depan pondok jerami, wanita itu sudah meminum cangkir tehnya yang keempat, sikapnya santai, dan dia menyaksikan setiap pertempuran. 1900 game pertama. Ledakan. Setelah mengalahkan lawannya, Lin Sun tiba-tiba merasakan momentum menakjubkan muncul dari tubuhnya. Mengguncang langit dan 9 runtuh, dikuasai sepenuhnya. Sejak saat itu, setiap pukulan yang ia lakukan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi, tanpa harus terpaku pada gerakan tertentu, seperti seekor kuda yang terbang di udara. Metode ini telah disimpulkan dengan sempurna oleh Lin Sun. Sebenarnya, 9 daun runtuh yang mengguncang surga yang saat ini digunakan di tangan Lin Sun benar-benar berbeda dan menyimpang dari makna aslinya. Karena metode tinju ini menggabungkan berbagai wawasan Lin Sun tentang seni bela diri dan telah sepenuhnya menjadi metode seni bela diri miliknya. Pada mulanya mendapatkan maknanya tetapi melupakan bentuknya. Tapi sekarang, itu dapatkan arti sebenarnya dan ubah menjadi milikku. Ini seperti ada hukum berubah menjadi tidak mungkin dan akhirnya menjadi hukum saya. Hukumku adalah surgaku. Sekalipun orang lain dapat melihat sekilas rahasianya, sulit bagi mereka untuk mempelajari dasar-dasarnya. Oke, di depan pondok jerami, wanita itu diam-diam memuji di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pemahaman Lin Sun tentang seni bela diri telah meningkat ke tingkat yang baru dan dia mulai menempuh jalan-jalanku. Pertandingan ke-2300. 9 transformasi naga kesengsaraan menerobos dan terintegrasi sepenuhnya. Metode ini melengkapi True Dragon Avenue sekarang, saat Lin Sun melakukan interpretasi, setiap kata JM memiliki arti True Dragon. Entah itu Bingqi, Bifang, Baxia, Chou Feng, Xuan Ni, atau Qin Yu, Pulau, Yasu, atau Negi, mereka semua mulai mengelupas naganya. Naga itu memiliki 9 putra, yang masing-masing berbeda. Namun kini, Bingqi dan 9 putra lainnya telah mulai kembali ke leluhur mereka dan memulai tahap transformasi menjadi naga. Dia benar-benar menguasai rahasia inti dari keterampilan unik silsilah naga sejati wanita itu diam-diam kagum. Permainan 2700. Rahasia potongan ketidakkekalan telah dibobol hingga mencapai kesuksesan kecil. Di masa lalu, hanya dengan memahami arti sebenarnya dari tebasan ketidakkekalan membuat Lin Sun menjadi tak terkalahkan dan digunakan sebagai kartu truf. Pada saat ini, tebasan ketidakkekalan menerobos lagi, dan kekuatannya hanya sebanding dengan musim semi dan musim gugur instan di bawah warisan kata Ji. Dengan kata lain, jika tebasan ketidakkekalan digunakan dengan warisan kata Ji, kekuatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan jurus pertama Dayan mematahkan jari kekosongan yang juga menggunakan warisan kata Ji. Dia memang memiliki banyak karma. Wanita itu memikirkannya dan menyadari bahwa warisan 6 tebasan Tianyuan berkaitan erat dengan gerbang Tongtian. Demikian pula, pedang patah itu sendiri adalah sebab dan akibat. Hal inilah yang menarik perhatian para wanita. 2900 pertandingan. Kekuatan musim semi dan musim gugur instan menerobos dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dari pandangan pertama hingga tahap kesuksesan. Begitu Anda menunjukkannya, itu seperti mengambil alih tren abadi dan membalikkan dunia. Saat ini, wanita itu meminum cangkir teh ke-9. Dia mengguncang teko bambu ungu, diam-diam menghitung di dalam hatinya, waktu untuk pergi hampir habis. Game ke-1000 ketiga. Saat mengalahkan lawan, Lin Sun berdiri di sana, hatinya rileks dari kondisi pertarungan yang sangat murni, dan jatuh ke dalam kekacauan yang kacau dan seperti kesurupan. Segala macam pemahaman dan pemikiran muncul di benak saya seperti air pasang. Ledakan. Tingkat kultivasinya telah meningkat pada saat ini, dan dia telah memasuki tahap akhir dari alam raja, dan aura yang keluar dari tubuhnya juga meningkat tajam. Apakah ini alam raja tertinggi, gumam wanita itu sambil menghela nafas dalam hatinya selama berabad-abad, berapa banyak orang hebat yang menyesali alam ini. Ketika Lin Sun benar-benar terjaga, seluruh tubuhnya bersinar dengan temperamen yang murni dan halus, seperti pedang yang baru saja ditempa di tungku, sejernih cucian, jernih dan kehabisan timahnya. Saat ini, teko bambu ungu di tangan wanita itu benar-benar kosong. Dia berdiri, memandang Lin Sun, dan berkata, saya telah berlatih selama 3000 tahun. Sebelum saya pergi, saya berjalan keliling dunia sendirian, membunuh musuh tanpa perhitungan apapun. Saya tak tertandingi di antara rekan-rekan saya. Saya telah belajar ribuan teknik dan metode Tao. Tetapi kemudian, saya hanya meninggalkan satu teknik pedang, yang saya sebut tidak ada jalan kembali. Suaranya polos, tapi gayanya tiada taraf. Terutama kalimat terakhir menggerakkan wajah Lin Sun, dia hanya meninggalkan satu teknik pedang, apakah dia tidak akan pernah kembali? Rekan Tao, tolong lihat bersamaku. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya.
Wanita itu mengangguk, dan dalam sekejap, auranya tiba-tiba menjadi sangat ganas, seperti pedang yang terkubur selama berabad-abad, meski diam, ujungnya tidak pernah terkikis. Telapak tangan putih dan ramping terentang, dengan jari-jari sejajar seperti pedang, dan menebas kekosongan. Pernyataan yang meremehkan, begitu santai, tanpa sedikit pun kembang api. Tapi seluruh tubuh Lin Sun membeku, dan kemudian keringat dingin muncul di dahinya, dan pakaiannya basah oleh keringat. Kemudian, jantungnya mulai bergetar, dan jiwanya juga tertusuk, dan seluruh tubuhnya tegang seperti besar, busur. Di bidang penglihatannya, energi pedang muncul, memenuhi alam semesta, memotong garis bujur dan garis lintang, dan memiliki implikasi yang tak terlukiskan. Tampaknya ada misteri yang tak ada habisnya di dalamnya, dan juga menghadirkan rasa kesederhanaan dan kesederhanaan. Keunggulannya tidak ada bandingannya dan tidak dibatasi. Kekuatannya tak tertandingi, hantu dan dewa bisa mengubah banyak hal. Energi pedang semacam ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat, meskipun dia belum menyerang. Itu sudah membuat Lin Sun Pingsheng merasa tidak penting dan tercekik, dan pikirannya benar-benar terkejut. Pedang ini dikatakan pergi dan tidak pernah kembali. Lin Sun yakin jika pedang ini ditebas, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pedang ini berisi perwujudan seluruh tubuhku, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Suatu hari, jika kamu pergi ke jalan langit berbintang kuno, aku berharap dapat bertemu denganmu secara nyata. Suara jernih seperti seruling terdengar, dan wanita itu mengangkat tangannya, dan cincin tembaga jatuh ke telapak tangannya. Kemudian, energi pedang ini dimasukkan ke dalam cincin perunggu olehnya dan diberikan kepada Lin Sun lagi. Terima kasih, rekan Tao. Lin Sun terbangun dari keterkejutannya dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Wanita itu tersenyum diam-diam. Saat itu, sebagian besar penganut Tao seperti Anda dan saya telah pergi, dan pergi mencari jalan kuno di langit berbintang, untuk menemukan jalan keluar bagi generasi mendatang. Sekarang, keinginan saya telah terpenuhi, dan aku harus pergi. Lin Sun tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu sedang menunggu di sini karena dia ingin meninggalkan gaya pedang tidak akan ada jalan kembali. Sebelum saya pergi, sebaiknya saya beritahu Anda bahwa ada pertempuran sengit di domain puncak ini saat itu, dan lawannya datang dari 8 domain lainnya, tetapi pada akhirnya, mereka gagal, dan kami akan mempertahankan warisannya. Suara wanita itu dalam. Ini adalah kesempatan yang tak terhitung banyaknya nenek moyang yang telah membayar harga darahnya, sehingga suatu hari, wilayah kuno terpencil saya akan bangkit kembali, sehingga tidak akan ditekan oleh 8 domain lainnya. Saya harap Anda juga memiliki pikiran seperti itu. Sosok wanita itu tiba-tiba menjadi kabur. Rekan Daois, mengapa kamu menunjukkan dirimu sebagai tanpa kepala? Sebelumnya Lin Sun bertanya, inilah yang paling dia khawatirkan. Saat aku bertarung dengan orang kuat lainnya dari 8 wilayah, aku ditangkap oleh seseorang. Rasa malu seperti ini akan pulih di masa depan. Dan, jangan lupa, namaku Wu Hai. Suara wanita itu pun menjadi kabur dan akhirnya menghilang. Gubuk jerami masih ada, dan hutan bambu ungu di kejauhan bagaikan guntur, namun Yiren telah menghilang. Lin Sun tahu bahwa itu adalah keinginan hancur yang ditinggalkan oleh Wu Hai, dan sekarang dia telah memahami simpul di hatinya dan pergi bersama angin. Hah! Setelah waktu yang lama, Lin Sun Cai menghela nafas panjang, memikirkan adegan yang dialami sebelumnya, hatinya menjadi sangat rumit. Sebuah pertemuan kebetulan, tetapi Wu Hai memberinya cincin perunggu untuk membimbingnya ke dalam gua para dewa, melalui jalur gua yang aneh, melalui hutan batu roh jahat, menyeberangi danau darah dengan perahu, dan tiba di sini. Semuanya bertujuan untuk meninggalkan jurus pedang tidak ada jalan kembali ini. Lin Sun tanpa sadar membelai cincin tembaga di tangannya, menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan pikiran yang mengganggu di benaknya, dan memandang ke arah hutan bambu ungu di kejauhan. Hei, kakak Lin keluar duluan. Sosok Mo Tianhe muncul dengan mengejutkan, dan dia sedikit terkejut ketika melihat Lin Sun. Namun tak lama kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Lin, kesempatan apa yang kamu dapatkan kali ini? Mengalahkan beberapa lawan telah meningkatkan kekuatanku sendiri. Di mana kakakmu? Lin Sun berkata dengan santai, dia bisa melihat bahwa Mo Tianhe tidak bisa menyembunyikan warna kegembiraan di alisnya, jelas dia telah memperoleh banyak rejeki di hutan bambu ungu. Ha? Aku berbeda denganmu. Aku telah memperoleh seni unik kuno dengan kekuatan tak terbatas, yang membuatku takjub. Mo Tianhe jelas menganggap Lin Sun sebagai miliknya, kalau tidak, dia tidak akan berpikiran terbuka. Lin Sun tersenyum dan memberi selamat padanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Mo Tianhe adalah orang aneh kuno, dan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa untuk bisa menjadikannya seorang master. Kamu sudah keluar. Saat ini, Ji Xingyao juga keluar, dia berpakaian putih, secantik salju, dan wajahnya seindah peri. Penampilan anggunnya membuat Mo Tianhe terpesona.
Lin Sun mengangguk, dan Mo Tianhe bertanya, Saudari Junior Ji, peluang apa yang kamu dapatkan? Ji Xingyao berkata dengan acuh tak acuh pengalaman latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu sangatlah bagus, dan itu akan sangat bermanfaat bagi latihan saya di masa depan. Meskipun kata-katanya tenang, Lin Sun masih tahu bahwa Ji Xingyao sedang dalam suasana hati yang baik, dan jelas bahwa dia sangat puas dengan kesempatan yang diperolehnya. Saat mereka bertiga sedang berbicara, ledakan teriakan marah tiba-tiba terdengar di hutan bambu ungu. Kemudian katak tua itu lari seperti pantatnya terbakar, terlihat sangat malu. Sial! Bukankah kamu hanya ingin menebang bambu, kenapa repot-repot menggunakan petir untuk membunuhku bersama? Lao Ha terbakar abis dan tampak malu, yang membuat semua orang tertawa. Rupanya, dia berencana mengumpulkan bambu ungu bersuara guntur, namun dia malah tersambar petir. Tidak bisakah bambu ini dikumpulkan? Jalan Mo Tianhe. Bambu ungu Leiyin adalah bahan magis kelas 1 di dunia, salah satu dari 4 bambu suci, dan memiliki kegunaan magis yang tak terbatas. Selama kamu tidak takut tersambar petir, tidak apa-apa. Mata Lao Ha berputar, dan dia menyemangati Mo Tianhe, bagaimana kalau kamu mencobanya menurutku, kamu pasti bisa melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa Lao Ha memiliki niat buruk, Mo Tianhe tetap tidak bisa menahan diri, dia tidak percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia akan direduksi menjadi situasi Lao Ha. Beberapa saat kemudian, lolongan sedih Mo Tianhe terdengar dari hutan bambu ungu, dan kemudian dia terlihat berlari keluar, rambutnya dipotong untuk berdiri, dan tangan serta kakinya bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Lao Ha langsung menutup perutnya dan tertawa terbahak-bahak, orang ini masih tidak percaya, dia pantas disambar petir. Dia memandang Ji Xingyao dan berkata, Peri Ji, kenapa kamu tidak mencobanya juga? Bagaimana Ji Xingyao bisa tertipu? Meskipun peluangnya bagus, tetapi Lao Ha dan Mo Tianhe dipotong menjadi bentuk seperti itu, dia secara alami tahu bahwa Leiyin Zizu tidak begitu mudah didapat. Lin Sun sedikit ragu-ragu. Nilai dari bambu ungu suara guntur ini sungguh luar biasa, lebih berharga dari obat kerajaan, sayang sekali jika tidak bisa diambil. Saya akan mencoba. Lin Sun melangkah maju. Lao Ha dengan cepat membujuk, kamu harus kembali. Begitu kamu mengambil tindakan, kamu akan dikepung oleh semua suara guntur dan bambu ungu. Tidak semua orang mampu menahan kekuatannya. Mo Tianhe juga setuju. Namun, adegan selanjutnya hampir membuat kedua mata mereka melotot. Saat Lin Sun melambaikan lengan bajunya, bambu ungu suara guntur dengan mudah tercabut, mau tak mau dia terkejut, berbalik dalam kebingungan, dan berkata itu saja. Ini, Lao Ha dan dua lainnya tercengang, mereka hampir terbunuh karena diretas tadi. Siapa sangka ketika giliran Lin Sun, situasinya berbalik. Wah, saya melihat bambu ungu Leiyin yang dicabut aslinya panjangnya 100 kaki, namun setelah disingkirkan langsung menyusut, berubah menjadi panjang 1 kaki dan setebal lengan anak-anak, sekujur tubuhnya dipenuhi warna ungu, udara, jernih dan megah, tak tertandingi. Ini ajaib, jangan hanya melihat 1 kaki saja, nilainya begitu besar hingga membuat orang suci pun iri. Aku akan mencoba lagi, aku ikut juga. Lao Ha dan Mo Tianhe tidak tahan lagi, mereka mengertakkan gigi dan mengambil tindakan lagi, seolah-olah mereka tidak percaya pada kejahatan. Bahkan Ji Xingyao sedikit terharu. Namun tak lama kemudian, mereka berdua dipukul dengan sangat keras hingga seluruh tubuh mereka mengejang, dan asap keluar dari mulut dan hidung mereka. Mereka berdua tampak seperti hendak menangis tanpa air mata. Mereka diperlakukan berbeda. Ji Xingyao segera menekan dorongan hati dan diam-diam bersukacita. Lin Suze melambaikan lengan bajunya dan mencabut bambu ungu yang terdengar seperti guntur lagi. Penampilannya yang santai membuat Lao Ha dan Lao Ha terdiam beberapa saat. Tapi Lin Sun mengerti bahwa sebelumnya, dia telah menghadapi masing-masing tokoh kuat di antara 3.000 bambu ungu Leiyin. Secara tidak terlihat, itu setara dengan menekan mereka dan mendapatkan kualifikasi untuk mengumpulkan Leiyin Zisu. Ledakan. Namun, tepat ketika Lin Sungang hendak terus mengumpulkan kayu bakar, pondok jerami dengan pintu kayu bakar tiba-tiba runtuh pada saat ini. Kemudian, pusaran air muncul di tempat pondok jerami itu runtuh. Ini jelas sebuah jalan. Gemerincing. Pada saat yang sama, seluruh hutan bambu ungu berguncang hebat, disertai kilat dan guntur, mengguncang alam semesta. Tak lama kemudian, gunung hijau yang indah dan luar biasa ini pun mulai berguncang hebat, seolah-olah semua yang ada di hadapanku akan runtuh dan runtuh. Tidak baik. Semua orang tercengang. Pergi. Lao Ha menyadari bahwa tempat rahasia ajaib ini akan segera ditutup, dan dia mungkin akan terjebak di sini jika dia tidak bertindak ekstrim. Ledakan. Sebelum suaranya turun, seluruh gunung mulai tenggelam. Lin Sun terdiam sesaat, awalnya dia berencana untuk mengambil semua hutan bambu ungu, tapi jelas dia tidak bisa melakukannya. Namun, sebelum pergi,
Lin Sun memanfaatkan waktu itu dan mengumpulkan lebih dari 100 bambu ungu bersuara petir dalam satu tarikan napas, semuanya dikurangi menjadi satu kaki panjangnya dan dikumpulkan olehnya. Ledakan. Segera setelah sosok mereka menghilang dari jalur pusaran air, pegunungan hijau di belakang mereka dan hutan bambu ungu benar-benar tenggelam dan runtuh. Seluruh dunia rahasia yang suci dan damai menghilang. Malam itu seperti tinta, dan ladang di sekitarnya sunyi. Ini adalah hutan belantara, dan tumbuh-tumbuhan di permukaannya sehitam tinta, bersinar dengan kilau yang menakutkan dan sepi di bawah malam. Di sinilah, Lin Sun dan kelompoknya dipindahkan ke sini. Melihat sekeliling, mereka semua merasa sedikit kewalahan. Namun yang pasti tempat ini seharusnya masih berada di dalam gua para dewa. Ingat, jalan bercabang di dalam gua itu padat, mengarah ke arah yang berbeda. Lao Ha merenung, saya menduga ujung jalan bercabang ini semuanya akan mengarah ke daerah ini. Mari kita lihat sebelum kita bicara. Lin Sun membuat keputusan dan segera memimpin semua orang maju di malam hari. Dunia ini tertutup kegelapan, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, dan pepohonan semuanya tampak hitam, suasananya sunyi, memberikan perasaan yang sangat tertekan kepada orang-orang. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok pertapa, dan mereka langsung menjadi energi. Sobat, bolehkah aku bertanya di mana ini? Lin Sun melangkah maju dan bertanya. Pihak lain awalnya sangat waspada, tetapi jelas bahwa mereka hanya menanyakan arah, jadi ekspresi mereka menjadi sangat melembut. Kamu baru saja masuk. Ini adalah dunia bawah. Hanya orang kuat yang bisa keluar dari jalan bercabang di dalam gua yang bisa mencapai tempat ini. Seorang pemuda berkata dengan santai. Jadi, banyak orang berkumpul di sini. Lao Ha mau tidak mau bertanya. Tepat, para beku ini tidak tinggal lama dan pergi dengan tergesa-gesa, tampak sangat waspada. Neraka, Lin Sun merenung. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang disebut gua para dewa dan kegelapan akan begitu besar, dan ini berarti bahwa berbagai area di sini ditakdirkan untuk menyembunyikan peluang dan kekayaan yang berbeda. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, sesekali Anda bisa bertemu dengan beberapa orang kuat, namun mereka semua terburu-buru dan terlihat waspada. Namun, Lin Sun dan yang lainnya masih bisa melihat bahwa para pembudidaya yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya menuju ke arah yang sama. Melihat adegan ini, Lin Sun dan yang lainnya mengikuti. Istana para dewa dan dunia bawah telah muncul. Cepat. Tidak lama kemudian, teriakan gembira terdengar, dan sekelompok pembudidaya terlihat terbang ke dalam kehampaan, berlari ke kejauhan seperti angin. Istana para dewa dan dunia bawah. Jising Yao tertegun, dan kemudian matanya yang jernih menjadi cerah, dan dia berkata, apakah kamu masih ingat tujuan perjalanan kita, bahwa keberuntungan yang menantang surga yang telah disegel untuk selamanya tersembunyi di dalamnya. Kalau begitu kenapa ragu, ayo pergi. Lao Ha bersiap-siap. Lin Sun sedikit cuek. Sejak memasuki tanah terlarang Styx, ia telah menerima banyak manfaat yang semuanya luar biasa. Pertama, dia menyempurnakan putra Dewa Darah dan memperoleh sumber jiwa kelahiran, yang meningkatkan kekuatan jiwa ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, dia memasuki dunia makam dan menyerap 6 kelompok api Tao bawaan termasuk api Zong Miao Dao, serta lebih dari 10 kelompok api Tao asli lainnya. Kemudian, dia memasuki gua para dewa dan hantu, bertemu Wu Hai di Gunung Hijau Rahasia, dan bertempur dalam 3.000 pertempuran di hutan bambu ungu, yang menyebabkan banyak perubahan dalam budidaya seni bela dirinya. Selain itu, dia juga mendapatkan jurus pedang sekali hilang, tidak ada jalan kembali yang tidak akan meninggalkan bahaya. Selain itu masih banyak pula hasil panen lainnya seperti obat kerajaan dan materi spiritual. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia pergi sekarang, Lin Sun tidak akan menyesal sama sekali. Dan sejauh yang dia tahu, semakin bertentangan dengan takdir surga, semakin mengerikan pula bahaya yang menyertainya. Sama seperti istana dunia bawah ini, telah lama menjadi incaran banyak pertapa lainnya, bagaimana bisa rejeki sebesar itu yang telah disegel selamanya bisa diperoleh begitu saja. Tapi Lin Sun tidak akan menolak, dan dia tahu bahwa baik Lao Ha maupun Jising Yao dan yang lainnya tidak akan menyerah sama sekali. Kalau begitu, tidak ada salahnya menemani mereka jalan-jalan. Lebih penting lagi, Lin Sun tahu bahwa Lao Ha masih menahan amarah dan ingin membalas dendam dari Wang Xuanyu dari Sekte Tai. Menurut perkiraan Lin Sun, Wang Xuanyu pasti tidak akan melewatkan kekayaan besar yang berhubungan dengan istana para dewa dan dunia bawah. Berjalan, semua orang bergerak maju. Dunia yang diselimuti kegelapan ini dingin dan suram, pegunungan, bebatuan, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan semuanya berwarna gelap yang aneh, membuat suasana menjadi sangat menyedihkan. Dan, semakin jauh ke depan, semakin kuat suasana depresi yang tak kasat mata, seolah-olah ada sesuatu yang aneh dan tidak menyenangkan yang tersembunyi di dalam kegelapan, yang menyeramkan.
Lin Sun dan yang lainnya menjadi waspada. Melarikan diri. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan dalam kegelapan di kejauhan, menunjukkan kepanikan dan kegelisahan. Apa-apaan ini? Ayo pergi. Lalu, semburan teriakan marah keluar. Tanah mulai bergerak, bergemuruh, seolah ribuan pasukan bergegas keluar dari kegelapan yang sangat jauh. Lin Sun dan yang lainnya segera berhenti. Apakah ini pasukan Hades? Seseorang berteriak. Pada saat ini, Lin Sun dan yang lainnya juga melihat bahwa dalam kegelapan, ada banyak cahaya cemerlang yang melarikan diri, dan mereka adalah kelompok pertapa. Namun, mereka semua tampak sangat panik. Di belakang mereka, ini adalah pasukan seperti air pasang. Satu demi satu, kerangka darah menunggangi burung tulang dan binatang tulang, memegang prajurit tulang, dan tubuh mereka dipenuhi kabut hitam, seperti tentara dunia bawah legendaris yang menekan tanah. Puluhan ribu, padat, seperti air pasang, menutupi dunia di kejauhan. Adegan ini seperti gerbang neraka terbuka, dan hantu jahat, yaksa, dan tentara dunia bawah yang bersembunyi di dalam bergegas keluar bersama-sama. Pemandangan itu mengalir dan mengejutkan. Di antara para pertapa yang melarikan diri, ada banyak tokoh alam raja tertinggi, dan banyak keturunan dari Taoisme kuno. Tapi sekarang, mereka semua kabur. Sial, Lao Ha mengutuk dan wajahnya berubah karena terkejut. Ayo pergi. Lin Sun dan yang lainnya berbalik dan lari tanpa mempedulikan hal lain. Itu akan seperti gelombang binatang buas yang melewatinya, atau seperti ribuan tentara Netherworld yang menyerbu melintasi perbatasan. Begitu terjebak di dalamnya, akhirnya pasti tidak akan lebih baik. Ada suara gemuruh seperti guntur di kejauhan, dan kabut hitam seperti air pasang, mengamuk dan mengamuk, menenggelamkan dunia sepenuhnya. Perasaan ilahi Lin Sun begitu kuat sehingga ketika dia melarikan diri, dia langsung merasakan bahwa di tentara Belanda, apakah itu kavaleri kerangka, burung tulang, binatang tulang atau makhluk lain, ada energi kematian yang menakjubkan di sekujur tubuh mereka. Engah. Darah berceceran, dan ketika pohon Skylark merah besar keluar, ia ditusuk dengan keras oleh tombak tulang, setelah tubuhnya jatuh, ia segera diinjak-injak, yang sangat mengerikan. Ah! Tak jauh dari situ, sekelompok petapa berteriak, dan sekelompok burung bertulang putih bergegas maju, cakar tajam mereka terjalin dengan kematian yang mengerikan. Ada lebih dari selusin dari mereka, tetapi mereka semua terbunuh dalam sekejap, dan darah berjatuhan seperti air terjun. Adegan ini sangat berdarah dan menakutkan. Mengaum. Di langit, suara gemuruh bergema, dan bangkai naga tulang putih besar yang panjangnya ribuan kaki membubung ke langit. Ia sangat besar, seperti naga hitam, tubuhnya bergelombang seperti gunung, dan energi kematian yang dipancarkannya membanjiri langit kemanapun ia melewatinya. Hanya suaranya yang menyebabkan beberapa biksu gemetar, merasakan sakit yang parah di hati mereka, batuk darah, dan kemudian dibunuh tanpa ampun oleh pasukan yang bergerak maju. Ledakan. Dari mulut tulang naga, sepotong api fosfor hijau mengalir seperti air terjun, mencairkan kehampaan dan menutupi area yang sangat luas. Di tempat, beberapa orang kuat gagal mengelak, tubuh mereka meleleh seperti lilin, dan bahkan jiwa mereka pun terbakar. Ingat, bertemu di istana para dewa dan dunia bawah. Lin Sun dengan cepat mengirimkan pesan itu, ekspresinya sangat serius. Mereka juga dipukul, bukan karena tidak senang melarikan diri, tetapi ketika mereka melarikan diri, semua orang menyadari bahwa di segala penjuru, terdapat juga tentara Belanda yang besar dan kuat. Ledakan. Begitu Lin Sun selesai berbicara, dia dikelilingi oleh lebih dari selusin kerangka yang menunggangi kuda tulang, dan kemudian dia tenggelam dalam tentara. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, seluruh dunia dipenuhi gelombang pasang pasukan, dan para petapa seperti gelombang kecil yang tidak mencolok di antara mereka. Lin Sun tidak tahu apakah Lao Ha dan yang lainnya adalah kata-katanya, tapi dia tidak peduli tentang ini, karena dia juga diancam. Darah memenuhi udara, suara perkelahian terdengar keras, dan terdengar jeritan dan raungan di mana-mana. Bahkan raja tertinggi, setelah ditarik ke dalam pasukan yang tak terbatas ini, tampak pucat dan tidak berdaya. Di ujung dunia gelap, terdapat reruntuhan kuno, reruntuhan, seperti reruntuhan. Hanya ada satu candi hitam yang berdiri di sana, memancarkan aura yang sangat luas, seperti perwujudan kegelapan yang membuat jantung berdebar-debar. Saat ini, pintu istana ditutup. Tak jauh dari candi, terdapat puluhan sosok yang berdiri berkelompok 3 atau 5 orang, tersebar di berbagai area. Di tengahnya adalah seorang pria muda dengan ciri-ciri halus dan mata yang indah, mengenakan jubah Tao hitam. Dengan membelakangi istana yang gelap, dia memandangi pasukan yang tak terbatas di kejauhan, dengan cahaya menakutkan mengalir di matanya. Melihat lebih dekat, sepasang simbol misterius muncul di matanya, satu hitam dan satu putih, seperti ikan yin dan yang, sangat misterius. Orang ini secara alami adalah Wang Xuanyu. Semuanya,
Tentara Belanda sedang menyapu daratan. Saya khawatir tidak ada yang bisa mencapai tempat ini kecuali kita. Dia tersenyum dan berbicara dengan suara yang jelas. Ekspresi para ahli di bidang lain agak aneh, dan mereka semua memandang Wang Xuanyu dengan sedikit ketakutan. Sebelumnya, Istana Dunia Bawah lahir, memicu penglihatan tentang langit dan bumi. Bersamaan dengan itu, ada pasukan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, mereka semua melihat dengan jelas bahwa Wang Xuanyu mengorbankan tanduk tulang hitam dan mengeluarkan suara binatang yang dalam di kehampaan. Di bawah penyebaran suara klakson, pasukan besar Dunia Bawah tampaknya terkendali, menyerang ke segala arah. Ini nampaknya luar biasa. Wang Xuanyu memimpin pasukan yang menakutkan hanya dengan satu tanduk. Siapa yang berani mempercayainya? Justru karena inilah semua orang takut. Rekan Daois Wang, apakah kamu terlalu kejam dengan melakukan ini? Seseorang mengerutkan kening dengan dingin. Penyebaran pasukan ibarat momok, yang pasti akan membawa pukulan berat bagi para penggarap lain yang tersebar di dunia ini. Dan semua ini ditakdirkan tidak dapat dipisahkan dari Wang Xuanyu. Semuanya, bukankah lebih baik memiliki lebih sedikit pesaing? Ngomong-ngomong, kalian harus berterima kasih padaku. Lagi pula, akulah yang membantumu menyingkirkan banyak lawan. Wang Xuanyu tertawa kecil dan mengamati kerumunan dengan ekspresi tenang. Hampir semua pembudidaya yang hadir adalah seperti dia, berasal dari tradisi kuno yang berbeda, dengan kemampuan tempur yang sangat kuat, dan ada juga beberapa orang aneh kuno. Saat pintu istana para dewa dan dunia bawah dibuka, para pertapa ini akan menjadi pesaingnya. Namun, Wang Xuanyu tidak takut. Kuil dunia bawah. Aku tidak tahu apakah toples legendaris darah sejati dunia bawah benar-benar ada. Wang Xuanyu tidak memperhatikan hal-hal lain, dan memandangi istana gelap yang berdiri di reruntuhan, berpikir dalam-dalam. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga memiliki pemikirannya sendiri. Hingga 1 jam kemudian, pasukan Rucao menghilang dan menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Suasana kembali hening, namun suasana tragis dan berdarah merembes ke udara, menunjukkan betapa mengerikannya semua yang terjadi barusan. Dalam bencana ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tewas. Lin Sun berdiri sendirian di lubang besar yang penuh dengan mayat, melihat sekeliling. Meski selamat dari musibah ini, ia juga berlumuran darah, sedikit malu, dan tubuhnya terluka di banyak tempat. Tempat ini sangat berbahaya. Lin Sun menghela nafas dalam hatinya, luka di sekujur tubuhnya telah pulih dan sembuh, dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat dengan suplemen Wang Yao. Saat ini, dia sudah berpisah dari Lao Ha, Ji Xingyao, dan Mo Tianhe. Menurut perkiraannya, dengan kekuatan Lao Ha dan yang lainnya, seharusnya tidak ada bahaya kematian. Setelah waktu yang lama, sampai dia pulih sepenuhnya, Lin Sun menghela nafas panjang, tidak lagi memikirkannya, dan bergegas maju. Dalam perjalanan, saya hanya bertemu dengan beberapa petapa yang tersebar, semuanya terluka parah dan sengsara. Tapi tidak ada jejak Lao Ha dan yang lainnya. Wang Xuanyu, kamu harus mati. Tiba-tiba terdengar jeritan ganas. Lin Sun tiba-tiba menoleh dan melihat seorang wanita terbaring di genangan darah. Dia terluka parah, perutnya mengeluarkan isi perut, kepalanya patah, dia sekarat dan hidupnya tidak lama lagi. Ada keengganan dan kebencian yang tak ada habisnya dalam ekspresinya. Ketika dia memperhatikan tatapan Lin Sun, dia membuka bibirnya dengan susah payah dan berkata sebentar-sebentar bencana ini disebabkan oleh Wang Xuanyu. Sebelum kata-katanya selesai, dia meninggal secara tiba-tiba. Bahkan jika dia mati, ada kebencian di ekspresinya. Mata hitam Lin Sun membeku, kemampuan apa yang dimiliki Wang Xuanyu untuk menyebabkan bencana besar. Setelah hening beberapa saat, Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan terus melangkah maju. Dalam kegelapan yang jauh, samar-samar dia bisa melihat reruntuhan seperti reruntuhan. Reruntuhan, tembok rusak, hancur di mana-mana. Nampaknya dahulu kala, terjadi duel yang mengejutkan di sini, yang mengubah tempat ini menjadi reruntuhan, dan masih dipertahankan sebagai reruntuhan hingga saat ini. Namun saat ini, di atas reruntuhan, berdiri sebuah istana hitam yang diselimuti aura samar. Memang tidak tinggi, namun memberikan momentum yang luar biasa bagi manusia, berdiri di sana, seolah tidak pernah bergerak sedikit pun dari zaman dahulu. Tidak diragukan lagi ini adalah istana dunia bawah. Ketika Lin Sun tiba, praktisi datang satu demi satu. Jelas, seperti Lin Sun, jumlah pertapa yang selamat dari malapetaka itu tidak banyak. Gerbang kuil dunia bawah telah dibuka, dan bagian dalamnya gelap dan luas, jadi tidak jelas apa yang terjadi. Tapi ini tidak bisa menahan laju masuknya orang-orang kuat itu. Alasannya sangat sederhana, ini adalah kekayaan yang menantang surga yang telah disegel selamanya. Sekalipun mereka tahu akan ada bahaya yang mengintai di langit, siapa yang akan menyerah? Terlebih lagi,
Tidak ada orang kuat yang selamat dan tiba di sini adalah orang biasa. Banyak orang memperhatikan Lin Sun, dengan ekspresi waspada. Melihat Lin Sun hanya berdiri di sana dan tidak memasuki kuil dunia bawah, itu membuat mereka waspada, dan mereka merasa sedikit bingung. Namun segera, mereka mengabaikannya dan bergegas ke istana para dewa. Kenapa Lauha dan yang lainnya belum muncul? Mungkinkah mereka sudah memasuki kuil ini sebelum kedatangan mereka? Lin Sun menunggu lama, tapi tidak ada tanda-tanda Lauha dan yang lainnya, jadi dia sedikit bingung. Setelah berpikir sejenak, dia sampai pada sebuah batu pecah, jarinya dipotong, diukir sebaris tulisan di atasnya, dan dimasukkannya batu itu ke dalam tanah di sisi aula. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke kuil dunia bawah. Di dalam gerbang istana, terdapat hamparan kegelapan yang luas, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Namun saat memasukinya, ada alam semesta lain yang memperlihatkan peninggalan yang rusak. Di antaranya adalah pendopo, altar, koridor melengkung, serta taman obat, taman hewan, ladang bunga. Namun semuanya telah hancur, sunyi senyap, berubah menjadi reruntuhan. Dan ada bekas-bekas pertempuran di mana-mana, seperti bekas telapak tangan, bekas pisau, dan noda darah kering, yang bertahan dari erosi bertahun-tahun tanpa akhir dan sungguh menakjubkan. Lin Sun melihat sekeliling, tapi sebelum dia bisa memeriksanya, hembusan angin kencang menerpa dia. Ini adalah bilah terbang, berbentuk seperti pesawat ulang-alik, berwarna hitam pekat, setajam kilat hitam, dan sangat cepat. Lin Sun menyipitkan mata hitamnya, menjentikkan jarinya dengan ringan, dan dengan keras, pedang terbang itu meledak. Tapi seperti yang diharapkan Lin Sun, pada saat ini, pedang, tripod giok putih, dan pedang ilahi muncul dari segala arah di mana dia berdiri. Serang dia dari sayap ganda. Pedang itu seperti pedang, cahayanya mengalir, kuali menyemburkan totem yang cemerlang, menekan segala arah, dan pedang dewa melakukan sihir yang luar biasa, dengan ketajaman yang tak tertandingi. Serangan mendadak ini terkoordinasi dengan mulus, memblokir semua rute pelarian Lin Sun. Tidak diragukan lagi, ada lebih dari satu lawan, dan mereka semua sangat kuat dan bekerja sama secara diam-diam. Sayangnya mereka meremehkan teror Lin Sun. Lin Sun tidak mengelak atau mengelak, Tan Shu meraih pedang yang mendekat, mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan kekuatan tanah longsor dan tsunami melonjak dengan hebat. Klik, terdengar suara ledakan, meskipun pedang ini bukan senjata raja, namun masih dekat dengannya, namun pada saat ini, pedang itu direbut berkeping-keping oleh Lin Sun. Dalam kegelapan, terdengar seruan, dan sesosok tubuh menghindarinya seperti hantu. Ledakan. Pada saat yang sama, serangan lain mendekat, dan di sekitar Lin Sun, seberkas cahaya terang beredar, berubah menjadi simbol kesengsaraan dan tiba-tiba menyebar. Pertama-tama, Baiyu Baoding ditekan, mengeluarkan ratapan yang tajam dan memekakkan telinga, dan meledak berkeping-keping dengan keras. Lalu ada pedang suci itu, yang dipatahkan sedikit demi sedikit. Selain itu, simbol malapetaka tetap tidak mereda dan tersapu, memperlihatkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Wajah orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba berubah, sosok mereka berkedip-kedip, dan mereka mundur ke kejauhan. Mereka semua menyadari bahwa mereka menghadapi situasi yang sulit. Mata hitam Lin Sun seperti kilat, dan dia menangkapnya dari udara, dan kekuatan tiran disimpulkan. Brengsek, seorang pemuda berjubah abu-abu membeku, seperti serangga yang tersangkut di jaring laba-laba, tidak bisa bergerak, yang membuatnya berteriak dengan marah. Engah. Namun seketika itu juga, tubuhnya mati mendadak dan berubah menjadi hujan darah. Sekarang, kekuatan Baxia Jin telah menjadi naga yang mengelupas, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan membunuh lawan biasa sangatlah mudah. Tidak baik. Di arah lain, ada 3 sosok yang melarikan diri. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, dan jiwa mereka hampir terbang karena keterkejutan. Mereka telah melakukan penyergapan di sini sebelumnya, mengandalkan kerjasama diam-diam dan kekuatan tempur yang kuat, mereka menyelinap dan membunuh banyak sasaran untuk mendapatkan rampasan perang. Siapa sangka mereka akan ketinggalan sekarang. Meski lawannya hanya 1 orang, ia begitu kuat hingga membuat orang gemetar, hanya dengan beberapa gerakan, ia menerobos serangan diam-diam mereka dan membunuh salah satu rekan mereka. Ayo pergi. Penuh kebencian. Di tengah teriakan keras, mereka bergegas ke arah yang berbeda, semuanya dengan kecepatan yang sangat cepat, menunjukkan tingkat raja tertinggi. Sayangnya di mata Lin Sun saat ini, itu tidak cukup. Kembali ke dunia makam, dia dapat dengan mudah membunuh pemuda berjubah putih, Wu Sanlin, dan Wu Lingdao, yang telah melangkah ke alam keabadian. Namun kini, kekuatannya telah meningkat pesat dalam 3.000 diskusi di hutan bambu ungu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan raja tertinggi dari alam yang sama saja tidak cukup di mata Lin Sun.
Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan dalam sekejap, Lin Sun sudah meninju 3 kali dari udara. Setiap pukulan tercetak dengan aura uniknya, mengandung hukumnya sendiri, mengguncang dunia, kuat dan tak terbatas. Inilah kekuatan seni bela diri di ranah hukumku. Ada 3 bang-bang-bang, dan tubuh ketiga sosok yang berlari terpisah meledak pada saat bersamaan, seperti lalat yang ditampar sampai mati. Bisa dibilang dahsyat, membunuh musuh itu seperti membunuh ayam. Sekelompok sampah, dengan kemampuan kecil ini, mereka berani merampok seperti orang lain, dan mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lin Sun tampak menghina. Dia melihat sekeliling, lalu masuk lebih dalam. Dewa iblis hutan ini menjadi semakin mesum. Ketika Lin Sun baru saja pergi, seorang pria kuat yang baru saja memasuki kuil dunia bawah tidak bisa menahan ekspresi emosinya. Dia melihat pemandangan itu sekarang, dan sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa. Raja tertinggi sangat kuat dan langka di zaman kuno. Tapi di tangan Lin Sun, itu rapuh seperti kertas. Istana para dewa dan dunia bawah jelas merupakan dunia kecil, sangat besar, dan terdapat deretan bangunan kuno di dalamnya, tetapi sebagian besar telah runtuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Lin Sun berjalan sepanjang jalan tanpa henti. Sebelum dia tiba, banyak orang kuat telah masuk, dan tidak perlu memikirkannya, harta berharga apapun di sepanjang jalan ditakdirkan untuk dirampok. Sebuah kolam teratai kering muncul, dan di depannya berdiri sebuah prasasti bobrok dengan tulisan kelahiran kembali di atasnya. Kedua kata ini menggerakkan Lin Sun menurut legenda. Ada kolam kelahiran kembali di Belanda, yang dapat menyelamatkan jiwa orang mati dan melakukan kelahiran kembali. Sayangnya, selain prasasti ini, tidak ada yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, Lin Sun melihat beberapa kata aneh dan menakutkan satu demi satu. Di depan istana bobrok itu terdapat sebuah plakat bertuliskan Ming Pansi. Di antara candi-candi kuno yang rusak dan runtuh, terdapat sisa-sisa prasasti yang diukir dengan tulisan 6 jalan tidak kosong. Selain itu ada tulisan Sin King Len, Sen Lo Chang, Zuan Huntai, Yin Chao He dan lainnya. Setiap judul sepertinya memiliki asal-usul dan legenda yang mengejutkan, seolah-olah benar-benar datang ke dunia bawah, tidak seperti di dunia. Namun, semuanya telah runtuh, seperti reruntuhan. Sepanjang jalan, Lin Sun dapat menilai bahwa pertarungan yang mengerikan pasti telah terjadi di sini sejak lama. Pasalnya, bekas pertempuran masih terlihat dari setiap jengkal reruntuhan. Gulungan. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar di kejauhan. Diiringi dengan suara tersebut, terdengar juga benturan pertarungan sengit yang bergema. Hati Lin Sun bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kesadaran spiritualnya yang besar menyebar, dan dia melihat platform batu hitam ribuan meter jauhnya, berbentuk seperti bukit. Saat ini, sekelompok orang sedang bertarung sengit di platform batu hitam. Ledakan, cahaya ilahi di sana menyala-nyala, cahayanya menderu, dan itu sangat ganas dan berbahaya. Terlihat jelas bahwa orang-orang kuat ini berlomba-lomba untuk menguasai platform batu hitam, seolah-olah ada semacam rejeki di atasnya yang membuat mereka semua iri. Lin Sun diam-diam mendekat dan mengamati dengan cermat, tetapi menemukan bahwa mereka semua adalah wajah yang asing dan tidak ada jejak Lao Ha dan yang lainnya. Platform batu hitam setinggi 9 kaki, berbentuk seperti altar, dengan pola bobrok tercetak di atasnya, seperti patroli yaksa, ratusan hantu berjalan di malam hari. Api gelap menyinari langit, dan sungai darah mengalir deras. Setiap pasang pahatan batu penuh dengan suasana suram yang aneh dan meresap. Di depan platform batu hitam, sebuah loh batu roboh ke tanah, dari tulisan tangan yang rusak dan kabur, masih dapat dikenali bahwa itu adalah 3 karakter San Shengyan. Ketiga kehidupan tersebut, dalam istilah awam, adalah kehidupan lampau, kehidupan ini, dan kehidupan yang akan datang, mewakili kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, dan masa depan. Jelas sekali, platform batu hitam inilah yang disebut batu Sansheng. Segera, Lin Sun memperhatikan bahwa di atas batu Sansheng, ada kitab suci kuno yang diukir di tanah. Ajaibnya, potongan kitab suci kuno itu tampak bergerak, dan setiap tulisan tangan seperti cacing tanah, berputar-putar dan berkedip-kedip, mengalir dengan kilau yang tidak jelas. Alasan mengapa raja-raja tertinggi itu bertarung pastilah untuk bersaing memperebutkan sutra ini. Apalagi sutra ini diukir di tanah dan jelas tidak bisa diambil. Dengan kata lain, pertarungan ini akan menentukan siapa yang bisa mengendalikan batu 3 kehidupan, sehingga dia bisa mempelajari dan memahami kitab kuno ini. Kesadaran spiritual Lin Sun menyebar, dan tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di hatinya, dia menyadari bahwa masih banyak aura yang tersembunyi di daerah dekat batu Sansheng. Jelas sekali, ada orang kuat yang menonton di sini secara diam-diam. Tantai Liu, kalian Sekte Tei telah menangkap begitu banyak kreasi, dan sekarang kalian berencana bersaing dengan kami untuk kitab suci kuno ini, itu terlalu jelek.
Selama pertempuran, seseorang meraung. Terlalu satu pintu. Lin Sun melirik dan melihat seorang pria muda mengenakan jubah piton kuning cerah di tengah pertempuran. Dia tersenyum ringan dan berkata, pertarungan kebetulan didasarkan pada tinju siapa yang lebih besar. Sekarang saya memiliki tinju yang lebih besar. Mengapa bukankah aku menempati tempat ini? Ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan dalam suaranya. Tante Liu memang memiliki kemampuan untuk berbangga, hanya dengan satu orang, ia menindas orang kuat lainnya hingga tidak bisa dekat dengannya. Siapapun yang mengetahui dengan baik pasti mengetahui bahwa di Sekte Taiyi, Wang Xuanyu tidak diragukan lagi adalah sosok yang paling mempesona, dan dianggap sebagai pemimpin generasi muda sekte tersebut. Namun Tante Liu juga tidak bisa dianggap remeh, selain reputasinya yang tidak lebih baik dari Wang Xuanyu, dari segi warisan dan kekuatan tempurnya, ia juga tidak kalah dengan Wang Xuanyu. Lebih penting lagi, dia adalah orang aneh kuno. Ledakan. Di Batu Sansheng, Tante Liu melawan musuh dari segala arah sendirian, mengenakan jubah piton kuning cerah, seperti putra surga, dengan setiap gerakan, semburan cahaya menyilaukan. Dengan keras, segera musuh dikalahkan, dadanya dihantam oleh telapak tangan Tante Liu, dan dia terbang mundur. Wajah orang kuat lainnya berubah drastis, dan momentum mereka mengalami kemunduran yang parah. Kubilang, kamu tidak punya kesempatan. Tante Liu tampak tenang, dan suaranya sangat percaya diri. Matanya seperti kilat, dan dia mengamati tempat lain, ada juga tikus yang bersembunyi di kegelapan, sebelum aku marah, sebaiknya kamu keluar dari sini. Suaranya seperti guntur, dan ekspresi pria kuat yang bersembunyi di kegelapan sedikit berubah. Di Sanshengyan, tidak hanya keturunan Tante Liu yang tergabung dalam Sekte Taiyi, ada 4 orang lainnya yang duduk-duduk, namun mereka tidak pernah bergerak. Karena Tante Liu saja sudah cukup untuk menekan seluruh penonton. Lin Sun dengan tajam memperhatikan bahwa beberapa orang kuat dalam kegelapan telah dengan tegas menyerah dan pergi dengan tenang. Tapi ada juga beberapa orang yang tetap tinggal, jelas tidak mau pergi seperti ini. Huff, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Tante Liu mendengus dingin, tiba-tiba meledak dengan kekuatan supernatural, dan dalam sekejap, menekan 2 lawan, dan menembak mereka dengan ganas, membunuh mereka. Orang ini, seperti Wu Lingdao, juga telah memasuki alam keabadian. Pantas saja dia berani memperlakukan para pahlawan seolah-olah mereka bukan apa-apa. Mata hitam Lin Sun bersinar. Pada saat ini, transmisi suara terdengar di telinganya. Saya telah melihat Anda, Wang Ziying dari Sekte Pedang Huangting, Lin Daoyou. Ekspresi Lin Sun tetap tidak berubah, tetapi dia menemukan dalam kesadaran spiritualnya bahwa ada seorang pria muda berjubah Konfusianisme seputih salju berdiri di antara reruntuhan tidak jauh dari sana. Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan. Lin Sun juga tahu bahwa Sekte Pedang Huangting adalah ortodoksi kuno di dunia Beidou. Kami bersedia bekerja sama dengan sesama penganut Tao Lin, mengambil tindakan bersama untuk mengusir Taiyimen, dan berbagi kitab suci berukir batu kuno bersama-sama. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda, sesama penganut Tao Lin. Wang Ziying berkata terus terang. Lin Sun sedikit menyipitkan mata hitamnya, dan pada saat ini, dia merasa setidaknya 6 kekuatan spiritual memperhatikannya. Jelas sekali, para penguasa kesadaran ini semuanya bersama Wang Ziying dan ingin membentuk aliansi dengannya untuk menghadapi Tante Liu dan yang lainnya bersama-sama. Teman Daois Lin, kamu sendirian. Meskipun kamu kuat dalam pertempuran, akan sangat sulit jika kamu ingin bersaing memperebutkan kitab suci kuno itu. Suara Wang Ziying rendah dan tenang, jika Anda bekerja sama dengan kami, Anda tidak hanya dapat memahami kitab suci kuno itu bersama-sama, tetapi juga mendapatkan persahabatan kami. Awalnya, Lin Sun masih memikirkannya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening. Melihat Lin Sun terdiam, Wang Ziying tampak sedikit tidak senang dan berkata, rekan Daois Lin, kesempatan telah diberikan kepada Anda. Saya harap Anda membuat keputusan lebih awal, jika tidak ketika kita mengambil tindakan nanti, saya khawatir. Lin Sun berkata, apa yang kamu takutkan? Mata Wang Ziying berkilat dingin. Saya khawatir kita mungkin menjadi musuh daripada teman. Ada nada ancaman dalam suaranya. Lin Sun tiba-tiba mengerti bahwa Wang Ziying dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengannya. Alasan mengapa dia ingin merekrut dirinya ke dalam geng itu hanya karena dia khawatir dia juga akan ikut campur dalam kompetisi. Saudara Lin, tidak mudah bagimu untuk berlatih. Kami mengagumi pencapaianmu hari ini. Namun, jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, konsekuensinya tidak akan baik. Wang Ziying berkata, ya, selama kamu berjanji untuk tidak terlibat dalam masalah ini dan hanya menonton dari pinggir lapangan, kamu juga bisa mendapatkan persahabatan kami. Dia berbicara sangat cepat, karena pertarungan sengit di Batu Sansheng akan segera berakhir.
Persahabatanmu. Bibir Lin Sun melengkung, berapa nilainya karena apa yang kamu katakan sudah jelas, sebaiknya aku memberitahumu bahwa belum terlambat untuk pergi sekarang, jika tidak, setelah perang dimulai, tidak akan semudah itu untuk pergi. Anda, wajah Wang Ziying menjadi gelap, cemberut di dalam hatinya, dia mengira postur tubuhnya sudah sangat rendah, siapa sangka Dewa Iblis Lin ini tidak akan berterima kasih sama sekali. Kaki tangan Wang Ziying tidak bisa menahan cibiran di dalam hati mereka, Dewa Iblis Lin ini benar-benar merajalela seperti yang dikatakan legenda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah pertumpahan darah di beberapa gunung terkenal dan tempat-tempat yang diberkati, Anda bisa menjadi pelanggar hukum? Saya tidak tahu bagaimana cara memuji. Setelah beberapa lama, Wang Ziying mendengus dingin. Ini sangat tidak sopan. Ketika Lin Sun melihat ini, cahaya dingin melintas di mata hitamnya, tanpa berkata apa-apa, dia berdiri dan sosoknya terlihat dari kegelapan. Wajah Wang Ziying tiba-tiba menjadi sangat suram, apakah orang ini benar-benar berencana melawan mereka? Saudara Wang, bukankah lebih baik begini biarkan Dewa Iblis Lin menghadapi Tai Yimen, seperti pertarungan tembak-menembak? Kita hanya perlu mengambil keuntungan dari para nelayan. Seseorang terkekeh, menunjukkan kegembiraan. Yang lain juga sangat senang, dan mereka tentu saja senang melihat Lin Demon God memimpin. Wang Ziying dengan cepat bereaksi, dan ekspresi dingin dan suramnya segera menghilang dan digantikan oleh cibiran. Dewa Iblis Hutan ini masih terlalu muda. Di saat yang sama, di Tree Life Rock, Tante Liu juga menekan lawannya dengan paksa, membunuh 5 orang dan melarikan diri dari 6 orang, rekornya sangat bagus. Aku tidak bangga padamu, tapi aku adalah musuh yang tidak bisa aku lawan. Tante Liu tertawa keras, sombong dan bersemangat. Apa yang dikatakan kakak senior Tante benar sekali. Melihat rekan-rekan kita, siapa yang bisa bersaing dengan kita? Kakak senior Tante seperti bulan terang di langit. Yang lain hanyalah kunang-kunang. Bagaimana mereka bisa bersaing denganmu? Keturunan dari Sekte Tai di dekatnya semuanya memujinya satu demi satu, tampak bangga padanya. Tante Liu Ming tahu bahwa ini adalah sanjungan, dan hatinya sangat bahagia, jadi dia tidak bisa menahan tawa lagi, dan menghela nafas ketinggiannya sangat dingin, siapa yang bisa mengerti ya? Tiba-tiba, dia terkejut dan melihat Lin Sun berjalan keluar dari kegelapan, dan alisnya tiba-tiba terangkat siapa kamu apakah kamu ingin mati di sini juga? Seorang wanita di sebelahnya berkata dengan heran kakak senior Tantai, pria ini adalah Dewa Iblis Lin. Lin Dewa Setan. Ketiga kata ini seperti sihir, menyebabkan suasana di tempat tersebut tiba-tiba menjadi sunyi, juga menyebabkan ekspresi orang lain di Sekte Tai tiba-tiba berubah, dan hati mereka menjadi menakjubkan. Saat ini, siapapun yang berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar gelar Lin Demon God adalah sia-sia. Ini adalah pria kejam yang tak tertandingi dengan keberanian yang mengejutkan. Dia telah menumpahkan darah di beberapa gunung terkenal dan tempat-tempat yang diberkati. Dia sudah terkenal di seluruh dunia sejak di hutan belantara kuno. Secara alami tidak mungkin bagi keturunan Sekte Tai untuk tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lin Sun muncul, mereka semua menjadi waspada. Merasakan perubahan suasana, Tante Liu hanya bisa mengerutkan kening, terutama ketika dia melihat Lin Sun sendirian, dia menjadi semakin tidak puas. Adik-adik, kamu hanyalah Dewa Iblis Lin kecil, kenapa kamu begitu kasar? Tante Liu menegur, membuat yang lain terlihat malu, dan kemudian mereka menjadi lebih berani memang, dengan kakak senior Tante di pihak mereka, apa yang harus mereka takuti? Lin Demon God, kan kamu juga dianggap orang nomor 1. Aku bisa lebih toleran padamu dan memberimu nasihat. Hilang sekarang. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari di mana reputasimu hancur. Tante Liu sedikit mengangkat dagunya, matanya dingin, dan dia menatap Lin Sun yang sedang berjalan di batu Sansheng. Kata-kata dan sikapnya memiliki sedikit kesembronoan, mengungkapkan sikapnya terhadap Demon God Lin dengan cara ini. Seolah ingin mengatakan, kalian semua takut pada Dewa Iblis Hutan, tapi dia tidak takut. Dalam kegelapan, Wang Ziying dan yang lainnya menjadi bersemangat dan memperhatikan dengan amah. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini padaku? Lin Sun mondar-mandir, sosoknya melayang ke dalam kehampaan, menatap Tante Liu dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, siapa di antara kalian yang tahu di mana Wang Suanyu berada, saya bisa melepaskannya sekarang dan melapor ke Wang Suanyu. Kata-katanya biasa saja, tetapi Wang Ziying dan yang lainnya terkejut, orang ini sangat keras sehingga dia tidak menganggap serius Tante Liu, dan bahkan menanyakan nama Wang Suanyu. Keturunan dari Sekte Tai Dao itu semuanya tampak seperti aku mendengarnya dengan benar, dan tidak bisa berkata-kata, Dewa Iblis Lin memang sombong seperti yang dikatakan rumor. Namun, dia ditakdirkan untuk memberikan pelajaran berat kali ini. Kamu, menurutmu aku lebih rendah dari Wang Suanyu?
Ekspresi Tante Liu sangat dingin, dan dia mengenakan jubah piton kuning cerah yang mengeluarkan suara berburu, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang keras dan menakutkan. Yang lain berdebar kencang, menyadari bahwa kakak senior Tante sedang marah, dan dialah yang paling tidak puas dengan Wang Xuanyu. Saya belum pernah melihat Wang Xuanyu, tapi menurut saya, kalian semua sama, tidak ada perbedaan. Kata-kata Lin Sun biasa saja, tetapi jatuh ke telinga orang lain, tetapi tampak sangat kurang ajar. Karena siapa yang tidak tahu, apakah itu Tante Liu atau Wang Xuanyu, mereka semua adalah tokoh teratas di antara raja tertinggi. Melihat seluruh alam sembilan atas, saya khawatir hanya sedikit yang berani mengomentarinya seperti ini. Mati, Tante Liu tidak tahan lagi, dan di tengah teriakan keras itu, dia bergegas dengan keras, melepaskan cahaya dao hitam tak berujung dari seluruh tubuhnya. Ledakan, dia mengayunkan tinjunya seperti naga tirani, yang mampu menghancurkan Zhou Shu. Lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kegelapan, mata Wang Ziying dan yang lainnya berkedip-kedip, dan mereka semua melihat bahwa ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Demon Gatlin, Tante Liu tidak dibutakan oleh amarah, tetapi menggunakan cara yang lebih kuat. Makna luar biasa yang dilakukan oleh pukulan ini cukup untuk menggerakkan semua rekannya. Dalam sekejap, Lin Sun menilai bahwa kekuatan tempur Tante Liu kira-kira sama dengan Wu Lingdao, pangeran gagak emas ke-13. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, pukulan Tante Liu seperti menghantam dinding udara, dan diblokir tanpa mendekati Lin Sun, membuat suara letupan yang membosankan. Adapun Lin Sun, dia berdiri diam di tempat, dengan sedikit keceriaan di matanya, yang merupakan sikap seperti Monkey. Wajah Tante Liu menjadi gelap, dan dia berteriak dengan keras, kekuatan di tubuhnya melonjak, dan Dao Guang yang mengamuk berkumpul di telapak tangannya dan meledak lagi. Ledakan, kekuatan tinju itu menghancurkan, memecahkan penghalang, dan meledak langsung ke arah kepala Lin Sun. Namun, pada saat ini, di depan Lin Sun, sebuah kata Chan Chan Jie muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang negatif, dan menghantamnya ke udara. Di tengah ledakan yang menusuk telinga, pukulan yang menusuk itu hancur, dan Tante Liu terlempar ke belakang. Menendang, menendang, menendang. Tante Liu dipukul dan mundur beberapa langkah lebih dari 10 kaki sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya, wajahnya pucat karena rasa sakit dan pembuluh darah di dahinya pecah. Semua orang di arena kaget. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Tante Liu meraung panjang dan menyerang lagi. Dentang. Di tangannya, pedang tajam muncul, dengan garis dao muncul, pancaran cahaya ilahi mengalir, dan ditebas. Angin dan hujan ke segala arah bisa ditebas dengan satu pedang. Kemanapun bilahnya mengarah, hamparan putih luas muncul, sangat terang, dan kekosongan di sekitarnya meledak, menciptakan retakan yang mengejutkan. Ini adalah keahlian unik Tante Liu, teknik pedang yang kekuatan membunuhnya akan mengejutkan selama berabad-abad. Teknik pedang adalah teknik Tao. Pedang itu ditebas, seperti jalan besar yang dilalui, membuat dunia bergetar. Pukulan ini membuat mata hitam Lin Sun bersinar, dan es ci seputih salju terbang ke langit, bersiul seperti naga, dan melingkar di kehampaan. Ledakan. Langit dipenuhi cahaya pedang dan cahaya dao meledak berkeping-keping, awan runtuh di daratan yang jaraknya ribuan kaki, dan kehampaan menjadi kacau. Semua orang tersentak. Hanya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri mereka dapat memahami bahwa reputasi kejahatan Lin Demon God saat ini tidaklah berlebihan. Tante Liu bergegas masuk lagi, dengan jubah ular pitonnya berburu, rambut panjangnya menari-nari liar, dan pedang memicu kekuatan langit dan bumi, menyebabkan hantu dan dewa menangis dan segala sesuatu runtuh. Yin dan yang terbagi menjadi hantu dan dewa. Ini adalah metode pembunuhan lainnya. Terlebih lagi, Tante Liu jelas menggunakan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya sangat menakutkan, auranya begitu menindas hingga nafas orang lain di sekitarnya tercekik. Lin Sun masih berdiri diam, simbol perampokan muncul, dan berubah menjadi segel, memancarkan nafas naga sungguhan, menindas dunia hingga bergetar hebat. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan cahaya pedang runtuh seperti kertas. Tante Liu hampir terkena segel Biwan, dan dia menghindarinya dengan panik. Ia telah menyadari sepenuhnya bahwa lawannya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan, namun ia sudah berada dalam posisi yang sulit saat ini, sehingga ia hanya bisa gigit jari dan terus bertarung. Sesaat, saya melihat cahaya pedang, seperti ribuan kuda menari liar di kehampaan, berguling-guling seperti lautan yang mengamuk, berpotensi menenggelamkan 10 penjuru. Saking kuatnya hingga membuat kulit kepala Anda mati rasa. Bagaimana mungkin seorang raja yang telah melangkah ke alam kehidupan kekal dan bencana menyerang dengan marah? Tapi semua ini sia-sia di depan Lin Sun. Hanya dengan mengoperasikan 9 transformasi naga kesengsaraan, dia tampak tak terkalahkan, menghancurkan serangan Tante Liu satu persatu, dengan kemudahan dan kemudahan yang tak terlukiskan.
Dari awal hingga akhir, sosok Lin Sun tidak bergerak sama sekali. Keturunan Sekte Tai benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka dimarahi oleh Tante Liu, dan mereka merasa sangat malu. Mereka mengira dengan adanya Tante Liu, mereka tidak akan takut pada Dewa Iblis Lin. Siapa sangka kini Tante Liu telah berusaha sekuat tenaga, namun pada akhirnya, ia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai pun pakaian Lin Demon God. Diam-diam, ekspresi Wang Ziying dan yang lainnya juga tidak menentu. Sebelumnya, mereka bermental duduk di gunung menyaksikan pertarungan antar harimau dan menyombongkan diri atas kemalangan orang lain, berpikir bahwa mereka bisa meraup untung menjadi nelayan. Namun saat ini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Saat dua harimau bertarung, setidaknya mereka berimbang, tetapi di depan Dewa Iblis Lin, Tante Liu hanyalah macan kertas. Bukankah Tante Liu kuat? Tidak. Dengan kekuatan tempurnya, itu cukup membuat Wang Ziying dan yang lainnya ketakutan. Jika tidak, mereka tidak akan bersembunyi di kegelapan dan tidak berani muncul untuk melawan Tante Liu. Tapi sekarang, Tante Liu tidak bisa mengambil keuntungan apapun dalam pertarungan. Ini hanya membuktikan bahwa bukan karena dia tidak kuat, tapi Dewa Iblis Lin terlalu kuat. Apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Ayo kita lakukan bersama. Tiba-tiba, Tante Liu berteriak. Saat ini, wajahnya sangat hijau dan matanya hampir pecah, seperti binatang buas yang marah. Dibandingkan dengan pria ambisius dan bersemangat sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Ledakan. 4 keturunan Sekte Tai lainnya segera menyerang tanpa berpikir terlalu banyak. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan saat ini, apalagi menduduki batu Sansheng dan memahami kitab kuno ini, akan sulit menyelamatkan nyawa mereka. Membunuh. Begitu mereka menyerang, keturunan Sekte Tai ini menggunakan seluruh kekuatan mereka, tidak berani menahan sama sekali. Untuk sementara waktu, ada cahaya ilahi yang melonjak, harta karun cahaya yang mengepul, campuran Taoisme yang magis dan tak terkatakan, serta harta karun yang mempesona dan indah, dan pemandangannya sungguh menakjubkan. Harus saya akui bahwa kekuatan Taiyimen secara keseluruhan sangat kuat, masing-masing dari keempat keturunan ini memiliki kekuatan bertarung yang unik dan tidak bisa dianggap remeh. Dengan bergabungnya mereka, Tante Liu tiba-tiba merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit. Yang mengejutkan semua orang, dalam situasi 1 lawan 5, Lin Sun tidak terkejut, malah dia tersenyum dan berkata, ini terlihat sangat keren. Ledakan. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan bergerak dari keheningan, maju ke depan seperti seekor naga yang muncul dari jurang. Di telapak tangan Anda, yang Anda lakukan adalah mengguncang langit dan 9 runtuh. Di sekelilingnya, ada simbol kesengsaraan yang seterang emas dewa. Seluruh orang bepergian seperti Dewa Iblis. Pertempuran ini telah mencapai tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Bersiaplah, tidak peduli siapa yang menang atau kalah nanti, ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk merebut batu Sansheng. Dalam kegelapan, Wang Ziying menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menyampaikan pesan tersebut. Mata semua orang berkilat dingin dan mereka mengangguk setuju. Ingat, begitu kamu mengambil tindakan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Berhati-hatilah dengan Demon God Lin. Orang ini adalah lawan yang sangat sulit. Jika kamu bermusuhan dengannya. Wang Ziying merasa tidak nyaman dan memperingatkan lagi. Namun, tepat di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti, dan matanya hampir jatuh. Karena di lapangan, pertarungan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ledakan. Tubuh Lin Sun tiba-tiba melonjak dengan energi ilahi, dan dia meninju 4 kali berturut-turut, setiap pukulan memiliki kekuatan yang tak tertahankan yang menyapu seluruh alam semesta. Saya melihat 4 keturunan Sekte Tai diledakkan satu persatu, darah muncrat dari mulut dan hidung mereka, tubuh mereka hampir meledak, dan mereka mengeluarkan jeritan yang melengking. Pengepungan telah diselesaikan, hanya butuh lebih dari 10 napas sebelum dan sesudah. Tangan dan kaki Wang Ziying dingin, dan bahkan pengepungan tidak dapat menekan keganasan Demon God Lin. Teman-temannya semua terkejut saat ini, menjadi pucat karena ngeri, dan hati mereka mulai bimbang. Sebelumnya, saya pikir saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan memanen kekayaan. Siapa sangka kekuatan Lin Demon God benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Bagaimana mereka dapat mengambil tindakan? Dibandingkan dengan ini, Tante Liu bahkan lebih ketakutan. Lin Sun tidak bergerak sebelumnya, secara pasif menerima serangannya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Lin Sun sangat kuat, dia tidak tahu persis seberapa kuat dia. Tapi sekarang, dia mengerti. Menghadapi serangan Lin Sun, dia merasa seperti sedang menghadapi penindasan dewa. Dia memiliki perasaan penindasan yang mencekik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sebelum Tante Liu bisa mengerti,
tinju yang kikuk dan kuat muncul di udara, dengan potensi untuk menghancurkan segalanya. Hanya kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu yang membuat bulu kuduk Tantai Liu berdiri tegak, dan dia merasa sama berbahayanya dengan kematian. Tanpa ragu, dia menjauh dengan sangat cepat. Ledakan. Namun meski begitu, tubuhnya masih terkena kekuatan tinju, dan tiba-tiba ia merasa seolah-olah telah ditampar oleh tangan Tuhan, organ dalamnya hampir hancur, dan ia terkejut hingga mengeluarkan banyak darah lubangnya, dan banyak otot serta tulang patah di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Wang Ziying dan yang lainnya ingin berbalik dan melarikan diri. Terlalu kuat, hanya melihatnya dari kejauhan membuat mereka merasakan kepanikan yang tak terkatakan. Berjalan, Tantai Liu berteriak, darah menetes dari bibirnya, dan langsung melarikan diri bersama keturunan Sekte Taiyi lainnya. Tidak ada cara untuk terus berjuang. Kekuatan Lin Sun telah menghancurkan semangat juang mereka, jadi beraninya mereka mempertaruhkan nyawa. Beritahu Wang Xuanyu bahwa saya memiliki sesuatu untuk diwawancarai dengannya dan biarkan dia bersiap-siap. Lin Sun tidak mengejar. Pada awalnya, Wang Xuanyu merampas kelompok api dao bawaan yang ditargetkan Lin Sun di pagoda batu, tapi dia tidak membunuh Lao Ha. Lin Sun tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia memiliki rasa dendam yang jelas dan tidak segan-segan melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Di kejauhan, Tantai Liu dan yang lainnya telah melarikan diri. Sosok mereka menghilang, dan tidak jelas apakah mereka telah mendengar kata-kata Lin Sun. Tapi bagaimanapun juga, kali ini, Lin Sun harus mencari keadilan bagi Lao Ha dan melampiaskan amarahnya. Sosok Lin Sun melayang di atas batu Sansheng, mengangkat matanya dan melihat ke dalam kegelapan, dan berkata semuanya, apakah kamu tidak akan berjuang demi keberuntungan kamu bisa mulai sekarang? Ekspresi Wang Ziying dan yang lainnya tiba-tiba menjadi jelek dan ragu-ragu. Jika mereka pergi seperti ini, mereka akan sangat enggan. Tetapi jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Lin Sun, dan hati mereka akan sangat kusut untuk sementara waktu. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan dan kamu mengancamku di setiap kesempatan? Mengapa kamu menyerah sekarang? Suara Lin Sun tenang dan dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Lin Daoyou, kami hanya ingin bekerja sama denganmu sebelumnya. Kami hanya ingin berteman, mengapa kamu mengucapkan kata-kata sarkastik ini? Wang Ziying menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi muram. Hehe, Lin Sun tersenyum, mata hitamnya dingin, dan dia berkata, jangan berpura-pura tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku hanya ingin mendapat manfaat dari menjadi seorang nelayan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu berani datang dan bertarung? Suaranya membosankan, tapi nadanya nyaring dan melirik, bergema di kehampaan. Wang Ziying langsung kehilangan kata-kata, kulitnya berfluktuasi. Lin Di Mengat, apakah kamu benar-benar berencana menjadi musuh kami? Seorang pemuda sangat marah dan merasa wajahnya telah rusak karena dipermalukan oleh Lin Sun. Gulungan, bibir Lin Sun tiba-tiba meledak dengan suara keras, yang terdengar seperti raungan seorang tahanan. Beberapa patah kata membuat sosok mudanya terhuyung, wajahnya pucat, pikirannya kaget, dan dia hampir terduduk di tanah. Ini terlihat sangat memalukan dan memalukan, membuat pemuda itu sangat malu dan marah hingga dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Apakah kamu layak menjadi musuhku? Lin Sun tersenyum. Ayo pergi. Wang Ziying mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Situasi di luar kendalinya. Mereka sudah terintimidasi oleh kekuatan Lin Sun, dan bahkan jika mereka bertarung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Siapa yang menyuruhmu pergi? Lin Sun berkata dengan tenang. Singkatnya, wajah Wang Ziying dan yang lainnya berubah, dan hati mereka tenggelam ke dasar lembah, menyadari bahwa Dewa Iblis Lin tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi. Kamu sudah mendapatkan prasasti batu kuno ini, dan kami tidak ingin mempedulikannya lagi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Wajah Wang Ziying pucat pasi. Kejahatan besar tidak bisa dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Saya selalu menjadi orang dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Anda telah menyinggung perasaan saya dan pergi seperti ini. Bagaimana dunia akan memperlakukan saya, Lin Sun? Mata dingin Lin Sun memancarkan listrik, dan suaranya mengguncang penonton. Begitu Lin Sun mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Wang Ziying dan yang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Konyol sekali, apa menurutmu kami takut padamu? Segera, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan tajam. Penipuannya sudah keterlaluan, dan mereka semua memutuskan untuk mundur dan tidak lagi ikut campur dalam masalah ini. Tapi Dewa Iblis Lin masih menolak untuk melepaskannya, apa pengaruhnya terhadap mereka? Sebagai orang kuat yang telah menginjakan kaki di alam raja tertinggi, mereka masing-masing sangat bangga.
Dentang. Lin Sun tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya bilah patah yang keluar. Tebasan Jikong. Dengan letupan, pria yang berteriak di kejauhan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepalanya terpenggal, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Wang Ziying dan yang lainnya tersentak, tangan dan kaki mereka terasa dingin. Baru kemudian mereka menyadari satu hal, menilai dari perbuatan Demon God Lin di masa lalu, dia pasti orang yang tidak bermoral. Adegan saat ini juga membuktikan hal ini. Seorang raja tertinggi dipenggal dalam sekejap. Aku tidak ingin bicara omong kosong lagi. Sebagai hukuman, kalian masing-masing akan menyerahkan obat ajaib dan kalian boleh pergi. Suara Lin Sun acuh tak acuh. Ini adalah istana para dewa dan dunia bawah. Tujuan San Shengyan terlalu besar. Semakin lama penundaannya, semakin banyak orang berkuasa yang menginginkannya. Ada keheningan yang mematikan di lapangan. Wang Ziying dan yang lainnya sangat marah hingga gigi mereka hampir patah. Apakah orang ini mengira obat ajaib itu hanyalah kubis busuk? Tapi ketika mereka menghadapi tatapan dingin Lin Sun, meskipun mereka merasa sangat sedih, marah dan terhina, mereka akhirnya memilih untuk menundukkan kepala. Tanaman anggur yang ilahi mengambang. Bunga para dewa 9 putaran. Buah hijau ungu yuyuan. Rumput bintang perak Sinra. Sebanyak 4 ramuan ajaib, yang nilainya tak terukur. Tetapi bagi Lin Sun, obat-obatan ajaib ini hanya dapat dianggap rata-rata atau lebih rendah, dan bahkan tidak ada satu pun yang dapat menandingi Liang Yi Divine Lotus. Namun, melihat mereka menundukkan kepala dan bekerja sama dengan patuh, Lin Sun tidak berniat untuk terus membalas, dan melambaikan tangannya seperti lalat untuk membubarkan mereka, meminta mereka pergi. Sebelum pergi, Wang Ziying dan yang lainnya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, dan wajah mereka menjadi lebih jelek dari yang lain, tetapi situasinya di luar kendali mereka, dan mereka hanya bisa menahan diri. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar, karena takut Lin Sun akan mengincar mereka lagi. Lin Sun juga tahu bahwa orang-orang ini sudah membencinya, dan jika diberi kesempatan, mereka pasti akan kembali dengan balas dendam. Namun, dia tidak peduli. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia tidak takut dengan dendam lawan-lawan yang tidak sedap dipandang tersebut. Akankah si Goshaok peduli dengan dendam para semut? Tidak akan. Episode kecil ini bahkan tidak membuat gelombang di hati Lin Sun. Dia mengalihkan pandangannya ke sepasang ukiran batu kuno yang tercetak di batu Sansheng. Melihatnya lebih dekat, seseorang dapat semakin merasakan keajaiban sutra ini. Kata-katanya terdistorsi seperti cacing tanah, tidak jelas dan misterius, mengalir dengan cahaya. Hal yang paling ajaib adalah karakter-karakter yang padat itu berjatuhan dan melonjak seperti makhluk hidup. Para petapa biasa pasti akan bingung ketika melihatnya, karena meskipun sutra ini ajaib, namun sangat kabur, dan tidak ada misteri sama sekali. Bahkan tidak mungkin memaksakan diri untuk menghafalkannya, karena teks kitab kuno ini telah berubah dan mengalir. Tidak heran jika hanya Tante Liu dan yang lainnya yang bersaing memperebutkan kitab suci kuno di sini. Wang Xuanyu juga menyadari bahwa meskipun kitab suci itu ajaib, kitab tersebut tidak dapat diambil dan dihafal. Pasti membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menguraikan dan memahami misterinya. Lin Sun memiliki kilasan pencerahan di hatinya. Jelas ada lebih dari satu peluang di dunia kecil di kuil dunia bawah ini, orang seperti Wang Xuanyu tidak akan menghabiskan seluruh energi dan waktunya di sini. Tetapi, pada saat ini, ada senyuman di bibir Lin Sun. Karena dia kebetulan tahu bagaimana memahami kitab suci kuno tersebut. Wah, kekuatan besar kesadaran spiritual menyebar, mengalir ke dalam sepasang kitab suci kuno yang diukir dari batu itu seperti ribuan tentakel. Deretan kata yang padat dan berbelit-belit seperti cacing tanah beterbangan dan mengalir di sepanjang lintasan yang berbeda, yang sangat rumit dan berantakan, yang membuat orang merasa pusing. Ketika kesadaran ilahi ingin menangkap kata-kata ini, kata-kata itu akan menghilang dalam sekejap, dan tidak perlu khawatir. Namun, Lin Sun mengabaikannya. Dalam kesadarannya, aksara-aksara kuno ini ibarat simbol-simbol spiritual, walaupun berubah dalam ribuan cara dan tidak dapat dilacak, namun dengan menyusun dan menatanya kembali satu persatu, seseorang dapat melihat lintasannya, menangkapnya satu persatu dan menjumlahkannya ke atas. Jika hanya demikian, petapa lain juga harus mampu melakukannya. Kesulitannya terletak pada setiap teks kuno yang memiliki makna yang sangat berbeda-beda, jika tidak memahami makna mendalamnya, maka mustahil untuk menyusun dan menatanya kembali menjadi sebuah kitab kuno. Namun, ini masih tidak menyusahkan Lin Sun. Bersenandung. Saat berikutnya, dia menggunakan kesadaran spiritualnya sebagai pena untuk menggambar ringan pada pahatan batu kitab suci kuno, dan menguraikan lintasan yang ringan dan anggun. Kemudian, pemandangan yang mencengangkan muncul, karakter kuno yang terbang di pahatan batu itu seolah tergambar dan mulai bergerak mendekati lintasan yang digambar oleh Lin Sun.
Ini seperti sekumpulan ikan yang mencari umpan dan mulai berkumpul. Lin Sun terus melambaikan kesadarannya, dan semakin banyak karakter kuno berkumpul. Hingga kemudian, karakter kuno yang padat mulai mengikuti lintasan yang ditarik oleh Lin Sun untuk berpatroli dan terbang berkeliling. Pada saat ini, perasaan spiritual Lin Sun tersentak seperti ujung pena. Bersenandung, raungan aneh terdengar dari pahatan batu, dan karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya seperti cacing tanah melompat keluar dari polanya, mengalir ke lautan kesadaran bersama dengan kekuatan spiritual Lin Sun. Ledakan. Segera, lautan pengetahuan Lin Sun bergetar hebat, dan dipenuhi dengan berbagai karakter kuno, yang terus berkumpul dan bersinar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kitab suci kuno yang indah. Lin Sun tiba-tiba menghela nafas panjang. Ketika dia pertama kali memasuki gerbang Tongtian dan menerobos jalan pertama di Jalan Qingyun, dia menghadapi ujian serupa. Itu adalah sepasang pola roh cahaya yang mengalir. Pada analisa akhir, ini sebenarnya adalah sebuah latihan. Hanya saja seseorang menggunakan pola roh untuk sepenuhnya mengintegrasikan misteri latihan ke dalam tekstur dan lintasan setiap pola roh. Sekarang sepasang pahatan batu kitab suci kuno ini persis sama dengan Liu Guanglingwen, jadi Lin Sun tidak bisa diganggu. Namun segera, Lin Sun menjadi terharu dan sedikit terkejut. Karena nama kitab suci kuno ini adalah sihir Hades hebat. Dan teknik yang dia peroleh dari pola jiwa Liu Guang saat itu adalah teknik dunia bawah kecil. Pantas saja metode pencerahannya begitu mirip. Ternyata ada semacam gaung dan hubungan yang tersembunyi di dalamnya. Lin Sun menyadari bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Kebetulan sebenarnya adalah dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan seni ilahi dunia bawah yang hebat di kuil dewa dunia bawah ini. Cara ini, di kejauhan, terdengar suara terobosan di udara, yang membangunkan Lin Sun dari kontemplasinya. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan menjauh ke kejauhan. Tidak lama setelah Lin Sun pergi, sekelompok tokoh kuat muncul. Cepat, prasasti batu kuno itu ada di Batu Sansheng. Tidak ada orang di sini. Orang-orang kuat ini sedikit terkejut ketika mereka bergegas maju, dan kemudian mereka begitu bersemangat sehingga mereka buru-buru bergegas ke Sansheng Rock. Namun saat berikutnya mereka tercengang. Karena tempat itu sudah kosong, dan ukiran batu ajaib dari kitab suci kuno telah diambil oleh seseorang yang tidak tahu siapa. Tiba-tiba, kegembiraan orang-orang kuat ini lenyap. Potong jiwa untuk menyempurnakan penampilan tiga kehidupan. Dalam perjalanan, begitu Lin Sun Lue merasakannya, dia menyadari bahwa rahasia sihir dunia bawah yang besar sebenarnya adalah semacam warisan yang membunuh jiwanya sendiri dan berkorban kepada dewa tiga kehidupan. Apa itu tiga kehidupan? Kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, dan kehidupan selanjutnya. Yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Metode rahasia Hades besar adalah dengan membagi jiwa petapa menjadi tiga bagian dan mengubahnya menjadi tiga jiwa untuk mempraktikkan metode rahasia yang masing-masing mewakili masa lalu, kehidupan sekarang, dan masa depan. Jika dibiarkan di masa lalu, Lin Sun pasti akan bingung. Bagaimanapun, jiwa adalah fondasi keabadian seorang raja, dan kerusakan sekecil apapun dapat memengaruhi perilakunya. Belum lagi membunuh jiwa untuk mengubah satu menjadi tiga. Ini hampir seperti tindakan merugikan diri sendiri. Tetapi bagi Lin Sun, yang telah mencapai tingkat kedua pengumpulan bunga ilahi dengan kekuatan jiwanya, sihir dunia bawah yang hebat ini tidak ada bandingannya dan tidak ada bandingannya. Karena alam tempat berkumpulnya bunga dewa di puncak terbagi menjadi tiga alam masa lalu, kehidupan sekarang, dan masa depan. Setiap kali seseorang mencapai alam kultivasi, bunga ilahi dari jalan besar akan memadat di dalam jiwa, melambangkan kebenaran menakjubkan dari tiga kehidupan. Dari sudut pandang ini, praktik seni dunia bawah besar adalah membagi jiwa menjadi tiga bagian, memungkinkan tiga jiwa berbeda untuk memahami alam berbeda. Luar biasa, sungguh luar biasa. Lin Sun merasa sangat takjub di dalam hatinya, menyadari bahwa sihir dunia bawah yang hebat ini jelas merupakan warisan yang luar biasa. Jika Anda benar-benar berhasil dalam kultivasi, kemungkinan besar Anda akan melangkah lebih jauh menuju keabadian. Karena jiwa itu seperti pelita, dan intinya adalah rahasia keabadian. Jika bukan karena istana para dewa dan dunia bawah ini, Lin Sun pasti secara impulsif ingin mempraktikkan sutra ini. Menemukannya. Tidak lama kemudian, Lin Sun sampai di Sungai Darah. Ini benar-benar sungai darah, air sungai berwarna darah yang bergolak itu mengalir dan luas, tanpa awal dan akhir, seperti keabadian. Begitu dia tiba, terjadi gelombang depresi yang menyesakkan yang menyelimuti dunia. Dengan kekuatan Lin Sun, seluruh tubuhnya menegang dan pikirannya menjadi menakjubkan. Perhatikan baik-baik, ada awan darah berkumpul di langit di sisi lain sungai darah, di dalam kabut, ada altar berwarna darah yang sangat megah. Sayangnya, itu seperti dipisahkan oleh sungai darah.
Bahkan jika Anda mengamatinya dengan kesadaran spiritual Anda tidak dapat melihat kebenaran sama sekali. Ada aura suci yang menakutkan tergantung di sana, menghalangi deteksi kesadaran spiritual Anda. Disinilah Lin Sun merasakan aura Tante Liu. Saat dia mengalahkan lawan sebelumnya, dia tidak meninggalkan jejaknya sendiri pada lawannya. Sekarang dia baru saja datang ke tempat ini sesuai dengan peta. Sepertinya Wang Xuanyu dan yang lainnya berada di seberang sungai darah. Mata hitam Lin Sun bersinar. Wah, di sungai darah, sebuah perahu hitam tiba-tiba muncul, dengan kerangka tukang perahu memegang dayung tulang. Melihat pemandangan yang familiar ini, Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Mungkinkah danau berdarah yang mereka lihat sebelumnya terhubung dengan sungai berdarah di depan mereka? Lin Sun melihatnya dengan hati-hati lagi dan menemukan bahwa dia tidak salah, itu adalah perahu hitam dan tukang perahu kerangka yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat perahu hitam itu muncul, sosok orang kuat muncul satu demi satu di area lain di tepi sungai darah, semuanya berkumpul menuju sisi ini. Cepat, kapal dunia bawah ada di sini. Seseorang berteriak. Jika kita tidak mendapat kesempatan untuk naik ke kapal kali ini, kekayaan luar biasa di sisi lain akan sepenuhnya diambil oleh orang-orang kuat yang berlayar lebih awal. Orang-orang kuat ini jelas sudah menunggu lama, dan ketika mereka melihat perahu hitam itu muncul, mereka semua terlihat tidak sabar. Tentunya jika ingin menyeberangi sungai ini, Anda harus naik perahu hitam itu. Kapal Hades. Ini adalah pertama kalinya Lin Sun mendengar judul ini. Namun tidak perlu terlalu banyak berpikir, karena saat ini, banyak orang kuat yang datang melintasi langit, menempati posisi yang menguntungkan, dan ingin memperjuangkan perahu hitam itu untuk menyeberang segera setelah sampai di pantai. Pengadilan kematian. Seseorang berteriak dengan keras, seluruh tubuhnya mengeluarkan api yang berkobar, dan dia menghempaskan seorang pria kuat yang berdiri di depannya. Orang yang memancarkan api ke seluruh penjuru adalah seorang pria muda berjubah merah, dengan mata cerah, sosok yang bermartabat, dan rambut panjang seputih salju. Ini adalah Tuo Bahun, keturunan dari 6 mimpi buruk Zai di tempat suci alam Suan Selatan, orang aneh kuno yang sangat kuat. Jika kamu berani mendekat, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin dan rendah terdengar, dan seorang wanita melayang, dengan sosok anggun dan cahaya biru muda menempel di sekujur tubuhnya. Dia memiliki mata dan alis yang indah, menantikan pelarian para dewa, dia terlihat sangat luar biasa, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan auranya yang sedingin es, membuat orang bergidik. Sue Baoji, orang aneh kuno keluar dari paviliun Motian di alam Dongsheng. Banyak petapa menyipitkan mata dan secara aktif menghindarinya. Tapi yang membuat jantung berdebar adalah orang kuat itu agak lambat menghindar, dan nyawanya dimusnahkan oleh Sue Baoji dengan tangannya. Awan cahaya biru seperti kabut menghujani, menyapu mayat pria itu, seolah-olah telah larut. Lin Sun segera mengerutkan keningnya. Tindakan wanita ini mungkin untuk menakut-nakuti para pahlawan, tapi itu agak terlalu kejam. Tuo Bahun kembali menatap Sue Baoji, matanya berkedip-kedip, tapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya, jelas mengenali kekuatan Sue Baoji. Hahaha, tempat di seberang sungai Styx ini adalah altar dunia bawah legendaris yang menyembunyikan tempat yang menentang surga dan kekayaan, kan kali ini, aku akan pergi dan melihatnya. Diiringi ledakan tawa, seorang pemuda berpenampilan kasar, aura tajam dan dingin, dan seluruh tubuhnya bergegas ke arahnya seperti embusan angin. Teriakan seru terdengar di arena, dan banyak orang yang tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka hancur berkeping-keping oleh hembusan angin yang menyelimuti sosok pemuda tersebut, dan jatuh ke tanah. Dongyang Ting, orang aneh kuno dari keluarga Dongyang dari keluarga Holy Dao. Seseorang terkejut dan mengenali identitas pemuda tersebut. Tiba-tiba, 3 makhluk teratas di alam Raja Puncak muncul, menyebabkan banyak pembudidaya terlihat tidak yakin. Apa yang disebut perbandingan antar manusia itu menjengkelkan. Di dunia luar, para pertapa yang hadir semuanya adalah pahlawan terkenal dan wanita sombong, mereka sangat mempesona, dan masing-masing memiliki harga diri masing-masing. Namun sejak memasuki alam ke-9 atas, dalam persaingan antar rekan, orang-orang kuat yang dulu dianggap sebagai pahlawan ini tiba-tiba terlihat redup. Artinya gunung lebih tinggi dari gunung, ada langit dan manusia di luar langit, dan ada manusia di luar langit. Saat ini, ketika Tuo Bahun, penerus Liu Yanzai, Sue Baoji, penerus Paviliun Motian, dan Dongyang Ting, penerus klan Dongyang, muncul satu demi satu, sikap dan momentum mereka segera menekan para pertapa lainnya. Mereka bertiga berdiri di tepi sungai Styx yang berwarna darah, dengan gaya berbeda, tidak ada yang berani maju. Namun pada saat ini, banyak pertapa yang memperhatikan bahwa sesosok tubuh kurus dan seorang pemuda berpakaian putih bulan berjalan lurus menuju tepi pantai tanpa memperhatikan keberadaan Tuo Bahun dan yang lainnya. Tuoba mengerutkan kening, memicingkan mata ke arah Lin Sun, dan tetap diam.
Wajah cantik Sue Baoji menjadi semakin dingin, dan matanya mengamati Lin Sun seperti pisau tajam, memancarkan rasa jijik yang tak terselubung. Hei, sobat ini tidak menunjukkan wajahnya, namun dia berani mendekatinya. Mungkinkah dia adalah master tersembunyi? Dong Yangting tampak terkejut, tapi suaranya lucu dan menggoda. Mengenai hal ini, Lin Sun Hun mengabaikannya. Perahu hitam itu berukuran sangat kecil dan hanya mampu menampung 5 atau 6 orang, diperkirakan akan terjadi persaingan yang ketat untuk mendapatkan kesempatan menaiki perahu tersebut. Melihat Lin Sun tampak acuh tak acuh dan langsung mengabaikan Sue Baoji dan Dong Yangting, Tuo Bahun terkejut, dan warna aneh muncul di kedalaman matanya. Rasa dingin yang keluar dari tubuh Sue Baoji menjadi semakin menakutkan, tapi entah kenapa, dia tidak mengambil tindakan apapun. Kamu harus tahu kalau karena ada pria kuat yang menghalangi jalan barusan, dia langsung melenyapkan nyawanya. Dong Yangting sedikit malu, godaannya diabaikan, dan dia merasa seperti sedang mencari masalah, tapi dia juga tidak menghentikan Lin Sun untuk mendekat. Apa? Kamu masih berencana untuk berdiri bahu-membahu denganku? Lihat, disinilah kamu harus tinggal. Sue Baoji tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi, suaranya sangat dingin. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke lokasi yang berjarak 1 kaki darinya dan memberitahu Lin Sun bahwa dia hanya bisa berhenti di sini. Karena jika Lin Sun melangkah lebih jauh, dia akan datang ke tempat di belakangnya, yang akan menimbulkan potensi ancaman bagi orang kuat manapun. Seperti yang diharapkan, Lin Sun berhenti dan berhenti bergerak maju. Hal ini membuat Tuo Bahun dan Dong Yangting yang selama ini memperhatikan gerak-gerik Lin Sun sedikit kecewa, seolah keseruan yang ingin mereka saksikan belum dimulai, hanya berakhir dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Sue Baoji merasa lega, lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya, dan berkata karena kamu tahu waktunya, jika kamu berani maju sebelumnya, kamu mungkin sudah mati di tempat lain sekarang. Kata-kata ini jelas menghina. Lin Sun tersenyum sedikit, tidak berkomitmen. Dia tidak memilih untuk menembak secara langsung karena beberapa perselisihan verbal kecil. Melihat aura Lin Sun benar-benar ditekan oleh Sue Baoji, dan dia tidak berani membalas, Tuo Bahun dan Dong Yangting mau tidak mau merasa semakin kecewa. Aku bergumam pada diriku sendiri, mungkinkah aku salah melihatnya? Bukankah orang ini adalah orang yang kuat dan kejam? Di kejauhan, semua orang hanya bisa melihat punggung Lin Sun, tapi tidak ada yang menyadari bahwa pemuda ini, yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal dan tampak sangat rendah hati dan polos, adalah Lin Demon God yang terkenal kejam. Namun, itu normal meskipun Anda tidak menyadarinya. Mungkin mereka pernah mendengar nama Lin Sun, tapi tidak banyak yang benar-benar melihat Lin Sun. Saat sungai darah mengalir, perahu hitam itu perlahan mendekat, terlihat jelas. Di tepi pantai, suasana semakin khusyuk dan mencekam. Semua orang siap bersaing. Mungkin, banyak orang akan takut pada Tuo Bahun dan 3 lainnya, tapi ruang perahu dunia bawah bisa menampung 5 atau 6 orang. Artinya, selain ketiga Tuo Bahun tersebut, masih ada beberapa kesempatan untuk menaiki kapal. Di saat yang sama, Tuo Bahun dan yang lainnya diam-diam berjaga-jaga. Di saat seperti itu tentu saja mereka tidak berani lalai, jangan sampai terbalik di selokan. Sobat, izinkan aku mengambil tempat ini. Tak disangka, sebelum perahu hitam itu benar-benar mendekati bibir pantai, terdengar teriakan nyaring. Ditemani oleh suara tersebut, seorang pria muda dengan sabuk giok dan jubah brokat serta pohon giok yang menghadap angin terbang ke udara dan menjarah langsung menuju area di mana Lin Sun berada. Ledakan. Tanpa bertanya pada Lin Sun apakah dia setuju, pemuda itu langsung menyerang. Telapak tangannya berubah menjadi kuali emas, dan menghantam Lin Sun. Jelas sekali, pemuda ini mengincar Lin Sun. Alasannya adalah karena Lin Sun memilih untuk berhenti dan tidak melawan di depan Sue Baoji sebelumnya, sehingga pemuda tersebut mengira Lin Sun bisa ditipu. Melihat pemuda berjubah brokat ini bergerak, Tuo Bahun dan yang lainnya juga memiliki cahaya dingin di mata mereka. Tapi ketika mereka melihat bahwa itu hanya ditujukan pada Lin Sun, mereka langsung santai. Sebaliknya, mereka merasa sedikit kasihan pada Lin Sun. Macan kertas yang menggertak ditakdirkan untuk diekspos, jika mereka tidak melakukannya, bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya. Lin Sun benar-benar tidak ingin mengambil tindakan saat ini, jika tidak, dia tidak akan memilih untuk berhenti sekarang, dia juga tidak akan memilih untuk tidak membalas ketika dihadapkan pada kata-kata Sue Baoji yang sedikit menghina. Tapi yang jelas, seseorang salah mengira sikap rendah hati itu sebagai kelemahan. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat, melihat kuali emas yang diubah oleh angin palem datang ke arahnya, Lin Sun tidak mundur atau menghindar, sosoknya tetap tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menoleh. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari pukulan ini. Banyak orang yang tidak bisa menahan keringat di telapak tangan mereka,
dan ada pula yang tercengang, mungkinkah mereka semua salah paham bahwa pria ini selalu memiliki postur yang tenang dan rendah hati sebelumnya, dan dia tidak menyembunyikan kecanggungannya, tetapi menggertak. Ledakan. Tepat ketika pikiran semua orang melayang, terjadi ledakan keras di lapangan, dan kehampaan meledak. Lin Sun berdiri di tempatnya, sosoknya tidak bergerak sedikit pun, hanya pakaiannya yang berceloteh. Namun pemuda berjubah brokat yang melancarkan serangan itu mengeluarkan jeritan ketakutan, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara dalam bentuk busur yang indah, dan kemudian jatuh jauh ke dalam sungai darah. Ledakan. Di sungai darah, seekor naga tulang seputih salju dan besar bergegas keluar, membuka mulutnya dan menelan sosok pemuda itu, lalu menghilang lagi di bawah sungai darah. Bahkan jeritannya pun tidak. Semua orang tercengang dan mengusap mata, bertanya-tanya apakah itu ilusi. Karena dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah melihat bagaimana pemuda berjubah brokat itu dikalahkan dan bagaimana dia dilempar ke sungai darah. Di mata mereka, Lin Sun telah berdiri di sana, dengan tangan di belakang punggung, sosoknya yang tinggi menghadap sungai darah yang luas, tidak pernah goyah. Ini tampak sangat aneh dan sulit dipercaya, dan membuat seluruh tubuh orang merinding tanpa alasan. Ekspresi Tuo Bahun, Sue Baoji, dan Dong Yang Ting sedikit berubah, dan pandangan mereka terhadap Lin Sun tiba-tiba berubah. Dengan kekuatan tempur dan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mendeteksi bahwa meskipun Lin Sun tidak melakukan gerakan apapun, kekuatan penahan yang sangat tidak jelas dan kuat menyebar darinya, memenjarakan pemuda berjubah brokat dalam satu gerakan, dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai darah. Dan bisa dengan mudah memenjarakan raja tertinggi, sehingga mustahil baginya untuk membebaskan diri, bisa dibayangkan betapa kuatnya pemuda di depannya. Benar saja, dia adalah master tersembunyi. Dong Yang Ting bertepuk tangan dan tertawa. Sudut bibir Tuo Bahun bergerak-gerak tanpa terasa, mengetahui di dalam hatinya bahwa itu hampir menyinggung orang yang kejam sekarang. Untungnya, dia tidak menunjukkan permusuhan apapun sejak awal. Wajah Giok Sue Baoji agak tidak pasti, Anda harus tahu bahwa barusan, dia mengancam Lin Sun dan menghentikannya, dan dia berbicara dengan nada meremehkan. Namun, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, perahu hitam itu telah tiba di pantai. Suara mendesing. Mata semua orang meredup saat Lin Sun menghilang dari tempat kejadian. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di perahu hitam. Dan Sue Baoji segera berhenti memikirkannya dan mulai bertindak. Bukan hanya dia, tapi semua orang bergegas menuju perahu hitam itu. Perkelahian tak terhindarkan pun terjadi. Namun, tidak ada yang berani menyerang Lin Sun dan Tuo Bahun. Di atas perahu hitam, tukang perahu kerangka itu sepertinya tidak menyadari semua ini, atau mengabaikan semuanya, dia berdiri, mengambil lampu minyak yang redup, dan menggantungkannya di haluan perahu. 1230